Seorang jutawan yang sombong memutuskan untuk mengejek seorang gelandangan dengan memberinya seekor kuda tua, pincang, dan tampaknya tidak berguna, hanya untuk menertawakan penderitaannya. Tapi yang tidak ada yang mengira adalah apa yang dilakukan gelandangan itu dengan kuda tersebut. Apa yang terjadi setelahnya tidak hanya membuat si jutawan terdiam tanpa kata, tetapi mengguncang seluruh kota. "Minggir, tua!" teriak sopir tanpa mengurangi kecepatan. Ahmad hampir tidak sempat memutar tubuh untuk menghindari ditabrak. Mobil itu melewatinya sambil menyerempet jaket lusuhnya, meninggalkan awan debu yang masuk ke matanya. Dia batuk sekali, lalu terus berjalan, menyeret gerobak berkarat penuh botol kosong dan potongan kardus. Tidak ada yang menyapanya. Tidak ada yang bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Hari Kamis, hari pasar, dan alun-alun penuh dengan kehidupan, untuk semua orang kecuali dirinya. Dia duduk di sudut biasanya, di belakang warung kecil tua yang tidak terpakai, di mana matahari terlambat tiba dan angin bertiup lebih kencang. Dari sana dia mengamati dunia berlalu tanpanya. Ibu-ibu dengan kantong buah, pria dengan jas mahal, anak-anak berlari mengejar bola. Sebuah parade kehidupan orang lain. Pertengahan pagi dia melihat pergerakan yang tidak biasa. Truk mewah, bendera berwarna-warni, pengeras suara mencoba suara. Ini adalah pendahuluan lelang kerajaan, sebuah acara tahunan di mana orang-orang kaya desa sumber rejeki menunjukkan kekuatan mereka dengan bersaing untuk kuda-kuda elit, bukan karena kebutuhan, tetapi untuk pertunjukan. Ahmad mengenal baik hewan-hewan itu, cukup untuk mengenali yang baik hanya dengan melihat kakinya. Tapi sudah bertahun-tahun sejak dia menyentuh seekor kuda. Dia bahkan tidak ingat terakhir kali dia berbicara dengan seseorang lebih dari 2 kalimat berturut-turut. Saat dia mengamati, seorang pemuda elegan lewat di depannya. Dia memakai kacamata hitam, sepatu mahal, dan senyuman puas. Dia berhenti, menatapnya dari atas ke bawah, lalu membisikkan sesuatu kepada kelompok temannya dan mereka terus berjalan sambil tertawa. Ahmad menundukkan pandangan. Seorang wanita melempar kantong sampah di dekatnya. Ketika dia menjauh, dia mendekat. Di dalam dia menemukan setengah apel dan roti keras. Dia duduk lagi mengunyah dengan lambat, seolah setiap gigitan pantas mendapat perhatian. Perutnya tidak mengeluh, sudah terbiasa. Siang hari, alun-alun mendidih. Pagar dipasang, kursi untuk tamu dan panggung di mana segera presentasi akan dimulai. Ahmad tidak bergerak. Dari sudutnya dia bisa melihat tanpa terlihat. Beberapa orang mengenalnya. "Si gila kuda," bisik mereka. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal atau bagaimana dia berakhir di jalanan. Mereka hanya tahu dia selalu ada, diam, dengan mata yang tampaknya mengamati lebih dari yang mereka tunjukkan. "Lihat kekacauan itu," kata seorang remaja kepada ayahnya sambil menunjuk dengan dagu. "Jangan lihat dia, nak," jawab pria itu tanpa mengubah langkahnya. Ahmad menghabiskan rotinya, membersihkan sisa-sisa dari celananya dengan tangan kotor dan bersandar di dinding. Dia menutup matanya beberapa detik, tapi tidak tidur. Dia tidak pernah tidur ketika ada kebisingan. Tubuhnya sudah terbiasa dengan ketegangan konstan, seperti hewan yang tahu tidak boleh lengah. Ketika pengeras suara mulai mengumumkan kedatangan kuda-kuda, Ahmad bangun bukan karena tertarik, tapi karena kebiasaan. Dia mengamati dari kejauhan bagaimana hewan-hewan itu dibongkar, satu persatu, oleh petugas kandang berpakaian kemeja putih dan sarung tangan, hewan-hewan besar, berkilau, beberapa berdarah murni. Dan di antara parade kebanggaan itu, dia tak terlihat, seperti biasa, seorang petugas muda lewat di dekat dengan segelas air. Ahmad menatapnya sebentar. Pemuda itu menyadarinya dan sesaat tampak ragu, tapi kemudian melanjutkan jalannya tanpa menawarkan apapun. "Hantu tidak haus," gumam Ahmad pada dirinya sendiri. Dia menghabiskan sore melihat bagaimana orang bertepuk tangan, tertawa, bernegosiasi. Dari bayangannya dia tampak milik dunia lain. Tidak ada yang mendorongnya, tidak ada yang mengenalinya. Kadang itu lebih menyakitkan daripada kelaparan. Ketika matahari mulai turun, Ahmad berdiri dengan susah payah. Tulangnya berderak. Dia menyimpan di gerobaknya sedikit yang dia miliki dan berjalan ke arah berlawanan dari pesta. Tapi sesuatu, tanpa tahu apa, membuatnya berhenti. Dia menatap panggung sekali lagi. Dia tidak tahu bahwa itu akan menjadi terakhir kalinya dia melakukannya sebagai penonton biasa, karena apa yang akan terjadi akan mengubah hidupnya selamanya. Lampu panggung menyala tepat ketika matahari bersembunyi di balik bukit. Langit berubah warna oranye dan ungu, dan alun-alun utama memperoleh kilau emas yang kadang-kadang mempercantik bahkan yang tidak pantas cantik.
Ahmad tetap dekat, meskipun terpisah, di samping warung yang tertutup. Dari sana dia bisa mendengar semuanya tanpa terlihat. Pembawa acara naik dengan mikrofon di tangan. Dia mengenakan jas bludru merah dan memiliki senyuman orang yang merasa pemilik acara. Selamat datang, para hadirin, ke lelang kerajaan desa Sumber Rejeki, teriaknya di antara tepuk tangan. Malam ini Anda akan menyaksikan contoh-contoh unik, keberanian, darah, keturunan. Semuanya berkumpul di tempat ini untuk yang paling layak atau setidaknya yang paling kaya. Tawa meledak di antara para hadirin. Ahmad menelan ludah. Kata-kata itu, meskipun diucapkan dengan bercanda, mengandung kebenaran dunia itu, dunia di mana dia tidak lagi punya tempat. Para petugas mulai memamerkan kuda-kuda. Satu persatu, hewan-hewan itu dipresentasikan dengan kemegahan yang berlebihan, nama-nama megah, hadiah yang dimenangkan, ayah legendaris. Para hadirin berbisik, menganalisis, mengangkat tangan secara diam-diam untuk menawar. 120 juta rupiah untuk Imperator Utara, umumkan juru lelang. Ahmad menyipitkan mata. Dia melihat hewan yang megah, elegan, tapi juga ketakutan. Dia mengenal getaran di kaki itu, gestur halus ketidaknyamanan itu. Dia ingat pernah melihat banyak kuda seperti itu ketika dia bekerja di ladang bertahun-tahun yang lalu. Dia tahu membaca mereka seperti orang. Di sebelah kanannya, di antara penonton, Rizal mengambil koktail tanpa benar-benar melihat ke arena. Dia dikelilingi teman-teman, semuanya dengan baju koko pas, jam tangan mahal, dan tawa muda. Pemuda itu tampak lebih tertarik mengesankan teman-temannya daripada hewan-hewan itu. Tidak ada emosi di sini, keluhnya sambil meninggalkan gelas di atas meja. Semuanya sangat bisa ditebak. Lakukan sesuatu yang menyenangkan kalau begitu, saran seorang gadis berambut platinum. Rizal tersenyum dan ketika memutar kepala, matanya menemukan Ahmad setengah bersembunyi dengan jenggot berantakan dan kulit dibakar matahari. Aku tahu apa yang akan kulakukan, gumamnya dengan kilau di mata. Bagaimana kalau kita hadiah seekor kuda untuk penonton favorit kita? Teman-temannya tertawa seketika. Salah satu dari mereka, lebih kejam dari yang lain, menambahkan, tapi bukan yang bagus, yang paling buruk dari semuanya. Jadi dia punya tempat tidur. Rizal mendekati penyelenggara dengan diam-diam dan membisikkan sesuatu di telinga. Pria ini mengerutkan kening, tapi uang yang ditawarkan menghilangkan keraguan apapun. Lot berikutnya diumumkan sebagai pengecualian. Perhatian, perhatian, kata pembawa acara. Kami sekarang memiliki spesimen, katakanlah berbeda. Seekor kuda tanpa surat, tanpa hadiah, tanpa sejarah yang diketahui. Siapa yang memperolehnya melakukannya di bawah risikonya sendiri. Siapa yang berani? Diam. Tidak ada yang mengangkat tangan. Tidak ada yang bahkan melihatnya. Kuda itu kurus, keabu-abuan, pincang jelas dari kaki depan dan memiliki mata kiri tertutup kabut putih. Surainya kusut, tulang rusuknya tanda. 100.000 rupiah, kata Rizal dengan suara keras. Tapi dengan satu syarat, saya ingin pria itu, dan dia menunjuk langsung ke Ahmad, menerimanya sebagai hadiah. Semua berbalik serentak. Ahmad tetap diam. Sejenak, gumaman umum membeku. Kemudian datang tawa, tawa tanpa belas kasihan. Penonton merayakan ide itu seolah-olah itu adalah pertunjukan teater. Juru lelang ragu. Anda ingin meresmikan tawaran itu? Tentu saja. 100.000 rupiah. Dan kuda itu miliknya, teriak Rizal sambil mengangkat gelasnya, agar teman kita punya teman malam ini. Ahmad, dari sudutnya tidak mengatakan apa-apa. Punggungnya tetap lurus, matanya tenang. Dia menatap kuda, bukan pemuda. Terjual, kata pembawa acara akhirnya, memukul palu kayu, dan diserahkan kepada Ahmad atas kemurahan hati Rizal. Seorang petugas mendekat dengan tali kekang di tangan. Ahmad tidak bergerak. Kuda itu menatapnya, atau setidaknya mencoba. Dia memiliki tatapan rendah, kalah, seolah tidak lagi mengharapkan apa-apa dari siapapun. Dan kemudian Ahmad berdiri, berjalan tanpa terburu-buru, tanpa berbicara, tanpa melihat siapapun. Dia mengambil tali kekang dengan kedua tangan, mengelus leher hewan dengan kelambatan yang kontras dengan tawa di sekelilingnya. Ayo, bisiknya ke kuda. Kita tidak punya tempat tujuan, tapi kita tidak lagi sendirian. Fajar tiba dengan langit abu-abu dan sunyi. Tidak ada kicauan burung atau suara-suara pagi. Hanya gumaman konstan angin yang menyusup di antara seng berkarat kandang tua. Ahmad bangun dengan susah payah.
Dia tidur buruk, dengan tubuh kaku dan pikiran gelisah. Tapi begitu membuka mata, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari tulang. Kuda itu masih di sana, berbaring di atas terpal, dengan kepala tertunduk dan telinga rendah. Dia bernapas pelan, tapi stabil. Matanya setengah tertutup, seolah masih tidak tahu apakah dia bisa mempercayai hari baru ini. Ahmad mendekat dan berlutut di sampingnya. Dia meletakkan tangan di lehernya dan merasakan bahwa dia sedikit lebih hangat dari malam sebelumnya. "Selamat pagi, tua," gumamnya dengan suara serak. "Kita masih di sini." Dia mengambil sisir rusak dari tasnya dan mulai menyisir surai dengan lembut, menghilangkan simpul, lumpur kering, dan ranting kecil yang terjerat dalam hari-hari pengabaian. Dia melakukannya tanpa terburu-buru, seolah setiap gerakan adalah bagian dari percakapan kuno yang tidak membutuhkan kata-kata. Saat dia bekerja, pikirannya melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Dia ingat pagi-pagi di ladang ayahnya, ketika kuda-kuda bangun sebelum matahari dan dia memberi mereka makan satu persatu. Dia ingat balap improvisasi dengan saudara-saudaranya, minggu perayaan desa, aroma jerami dan kulit bersih. "Aku juga pernah diberi hadiah," katanya dengan suara pelan. "Seolah aku beban, seolah aku tidak berharga." Tulang menggerakkan satu telinga, tidak menatapnya, tapi Ahmad merasa dia mendengarkan. Dia berdiri perlahan, meregangkan lengan ke langit mendung. Dia berjalan ke pagar improvisasi, mengambil ember kosong dan keluar mencari air. Dia berjalan 4 blok rumah terbengkalai di mana masih ada keran yang berfungsi. Dia mengisi ember dan kembali dengan langkah berat tapi tegas. Dia meninggalkan air di depan kuda dan duduk di tanah, menyandarkan punggung ke balok kayu. Dia mengamatinya minum, memercikkan sebagian air ke tanah. "Kamu tidak seburuk yang mereka kira. Kamu hanya lelah, seperti aku." Nama itu datang ke kepalanya tanpa dicari. Tulang, bukan karena tua, bukan karena rusak, tapi karena seperti jejak-jejak membatu yang bertahan berabad-abad, dia juga adalah bukti bahwa sesuatu telah ada, sesuatu yang nyata, sesuatu yang kuat, sesuatu yang menolak menghilang sepenuhnya. "Begitu aku akan memanggilmu," katanya dengan setengah senyum. "Tulang, karena kamu masih di sini, meskipun semua orang percaya kamu sudah tidak berguna." Kuda itu mengangkat kepalanya sedikit, seolah menjawab. Matanya masih keruh, tapi sesuatu dalam ekspresinya tampak berbeda. Perhatian kecil, niat minimal untuk memahami. Ahmad menghabiskan sore membersihkan ruang, mengeluarkan puing-puing, mengatur beberapa benda berguna yang dia miliki, merentangkan plastik sobek di atas area atap yang bocor. Setiap tindakan kecil, tapi memiliki bobot simbolis. Ini bukan hanya memperbaiki tempat, ini adalah menegaskan diri di dunia, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa masih layak membangun sesuatu. Ketika matahari mulai turun, dia membawa tulang jalan-jalan di sekitar kampung. Kali ini kuda itu berjalan dengan lebih percaya diri. Dia pincang, ya, tapi tidak berhenti di setiap langkah. Beberapa tetangga melihatnya lewat, tapi mereka tidak lagi tertawa. Mereka hanya menatapnya dari jauh dengan campuran rasa ingin tahu dan kebingungan yang dihasilkan oleh hal yang tidak terduga. Mereka kembali saat malam tiba. Ahmad meletakkan kain hangat di salah satu kaki bengkak hewan itu dan kemudian berbaring di sampingnya. Dia menutup matanya. Dia tidak memikirkan masa depan, hanya tentang hari yang telah mereka jalani. Angin dingin masuk melalui pintu kandang, membuat api lilin yang masih menyala di sudut menari-nari. Ahmad mengamatinya beberapa detik dan kemudian merasakan sesuatu yang tidak dia harapkan. Harapan. Itu tidak besar atau kuat, itu hanya percikan. Tapi setelah bertahun-tahun mati di dalam, itu cukup untuk menyalakan sesuatu di dadanya. Malam itu, sebelum tidur, dia bergumam seolah berdoa. "Kita akan keluar dari ini, tulang. Aku janji. Kamu dan aku, berdua, meskipun dunia tidak tahu, meskipun tidak ada yang percaya pada kita." Dan kuda itu, dari sudutnya, menghembuskan napas keras, seolah juga menjawab. Pada hari ketiga, Ahmad sudah hafal setiap retakan kandang. Dia telah memeriksa setiap papan dengan pandangan, setiap paku berkarat, setiap lubang di atap di mana dingin dan kelembaban masuk, tapi dia juga mulai mengenal dengan presisi yang sama setiap sudut tubuh tulang. Kepincangan bertahan, meskipun tidak lagi begitu jelas. Luka-luka di kakinya mulai mengering. Ahmad mencucinya setiap pagi dengan air hangat dan menutupinya dengan kain kasa bekas yang dia temukan di antara barang-barang yang orang buang. Dia berimprovisasi dengan apa yang dia punya.
Kadang dia menggunakan abu dengan minyak goreng untuk meredakan luka. Lain kali dia menggiling ramuan yang dia kumpulkan dari taman dan mencampurnya dengan lumpur segar. Ini bukan obat profesional, tapi ini semua yang bisa dia tawarkan dan dia menawarkannya dengan dedikasi. Pagi itu, saat dia menyelesaikan pemeriksaan kuku kiri kuda, dia menemukan retakan dalam. Ini bukan baru. Bertahun-tahun pengabaian, penganiayaan, atau tuntutan berlebihan telah membuka luka itu. Dia menyentuh dengan hati-hati dan merasakan reaksi halus rasa sakit. Dia menundukkan pandangan. Jiwamu sakit, kan? Gumamnya. Sama seperti aku. Tulang mengamatinya tanpa bergerak. Tatapannya masih keruh, tapi tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang lebih. Cahaya samar, seolah setiap belayan, setiap kata lembut, telah menabur benih di bawah tanah tandus ingatannya. Ahmad mengingat retakannya sendiri, bukan fisik, meskipun mereka juga menyakitkan. Yang lain, yang tidak terlihat. Hari ketika dia tidak tiba di rumah tepat waktu, pertengkaran terakhir dengan istrinya, gema teriakan anaknya yang masih membangunkannya di malam hari, botol-botol yang dimulai sebagai penghiburan dan berakhir menjadi rantai. Kau tahu apa yang terburuk dari luka? Lanjutnya sambil membersihkan. Bahwa seseorang belajar hidup dengan mereka sampai dia berhenti menyadari seberapa banyak mereka berdarah. Dia selesai membalut kaki dan duduk di tanah dekat tulang. Hewan itu menurunkan kepalanya sampai menyentuh kakinya dengan moncongnya. Itu adalah gestur halus, tanpa tuntutan. Tapi Ahmad merasakannya seperti tangan yang diletakkan di bahu pada saat yang tepat. Ikatan diam di antara mereka berdua bukan hanya persahabatan. Itu adalah pengakuan bersama. Dua makhluk yang dibuang dunia yang menemukan dalam pembuangan mereka sesuatu yang berharga, seolah retakan-retakan ketika bergabung membentuk sosok baru, rusak tapi indah. Setelah tengah hari, Ahmad keluar mencari makanan. Dia meninggalkan kuda beristirahat di bawah naungan improvisasi dengan terpal tua. Dia berjalan ke pasar sumber rejeki. Dia memeriksa tempat sampah di belakang kios. Dia tidak mencari untuk dirinya sendiri. Dia hanya membutuhkan sesuatu yang bisa dia campur dengan gandum atau dengan jerami lembut. Sesuatu yang tulang bisa menelan tanpa usaha. Dia menemukan karung sayuran busuk di belakang toko roti. Dia mengambil apa yang masih berguna dan kembali dengan langkah tergesa-gesa. Dalam perjalanan dia melewati sekelompok remaja yang menatapnya dengan jijik. Lihat si pawang kuda mati, teriak salah satu. Ahmad tidak menanggapi. Dia tidak lagi melakukannya. Dia telah belajar bahwa keheningan lebih kuat dari ejekan apapun. Kembali di kandang, tulang mengangkat kepalanya saat melihatnya. Ahmad memberinya apel busuk dipotong dalam potongan kecil. Kuda itu memakannya dengan hati-hati dan kemudian, untuk pertama kalinya sejak dia mengenalnya, mengeluarkan dengusan pendek. Ahmad berhenti. Itu bukan suara kesakitan. Itu lebih mirip kelegaan. Dia duduk di sampingnya saat sore jatuh. Angin membawa bau asap jauh. Mungkin dari cerobong asap. Ahmad mengeluarkan kain bersih dan mulai menggosok lembut punggung kuda. Ketika aku melihatmu pertama kali, aku pikir kamu sama sepertiku, akan menyerah. Tapi sekarang aku menyadari bahwa kamu hanya menunggu seseorang melihatmu dengan sungguh-sungguh. Tulang menutup matanya. Cahaya memudar dan malam mendekat. Ahmad menyalakan lilin di sudut dan meringkuk di bawah selimut compang-camping. Sebelum menutup matanya, dia menatap sekali lagi kuda yang beristirahat dalam diam. Aku tidak tahu bagaimana kita akan maju, tulang, bisiknya. Tapi aku janji tidak akan meninggalkanmu sendirian, karena kamu mengajariku bahwa masih layak untuk mencoba. Dan begitu, di tengah debu dan keterlupaan, dua luka mulai sembuh bersama. Hujan mulai turun menjelang subuh, pertama sebagai gumaman jauh, kemudian sebagai melodi gigih di atas atap seng yang menutupi kandang kecil. Ahmad terbangun dengan suara familiar. Itu tidak mengejutkannya. Dia telah tidur di bawah begitu banyak atap improvisasi sehingga dia sudah membedakan hampir secara naluriah apakah hujan singkat atau akan berlangsung sepanjang malam. Dia bangun dan menutupi tulang dengan selimut yang dia temukan beberapa hari sebelumnya. Kuda itu tidak bergerak. Dia tidur, bernapas dengan dalam. Ketenangan itu, keheningan itu baru. Itu rapuh, seperti benang kristal tipis. Tapi itu ada di sana. Ahmad duduk di tanah membelakangi dinding. Di luar, hujan mencuci jalan-jalan kampung. Di dalam, kenangannya mulai bermunculan seperti air yang merembes melalui retakan. Dia tidak tahu persis mengapa malam itu, di antara semua,
telah membangkitkan dalam dirinya sesuatu yang telah terkunci bertahun-tahun. Mungkin itu aroma tanah basah, mungkin cara tulang tidur dengan percaya diri, seolah akhirnya dia merasa milik suatu tempat. Atau mungkin itu hanya tak terhindarkan. Di tengah begitu banyak keheningan, kenangan membuka jalan. Dia menutup matanya dan melihat semuanya dengan kejernihan yang menyakiti dadanya. Ladang, rumah kayu di mana dia tumbuh. Pagi-pagi musim dingin dengan kabut tebal menutupi kandang. Ayahnya, dengan suara berat, mengajarinya melatih kuda muda hanya dengan ketenangan tangan dan kesabaran hari. Tidak dijinakan dengan kekuatan, katanya. Dijinakan dengan rasa hormat. Dia ingat kuda pertama yang dipercayakan padanya. Bayangan namanya. Kuda muda yang gugup penuh ketakutan. Butuh berminggu-minggu untuk membuatnya menerima belayan. Tapi ketika dia berhasil, dia merasakan sesuatu yang tidak ada pekerjaan lain beri padanya. Perasaan berguna, menjadi bagian dari sesuatu yang mulia. Kemudian datang hari-hari bahagia. Istrinya Sari, dengan tawanya jernih seperti air. Anaknya Andi berlari di antara kandang, menunggang keledai tua yang mereka selamatkan tanpa pelana. Sore-sore di bawah matahari, membersihkan kandang, menyiapkan makanan, mencium keringat pekerjaan yang baik. Semua itu tampak dari kehidupan lain. Ahmad menggosok wajahnya dengan tangan. Kadang dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar hidup itu, atau apakah itu hanya fata morgana yang dibuat pikirannya agar tidak gila. Kejatuhannya lambat, tapi konstan. Kekeringan yang merusak panen, hutang yang tidak bisa dia bayar, teman-teman yang menghilang ketika dia paling membutuhkan mereka, kemarahan, alkohol, pertengkaran dengan Sari, semakin tegang dan suatu hari kecelakaan. Dia tidak bisa mengingatnya lengkap, hanya fragmen, hujan deras, mobil yang tidak berhenti, sirene jauh dan kemudian keheningan, rumah sakit. Wajah istrinya tertutup rasa sakit dan jarak, suara patah yang berkata, "Aku tidak bisa lagi." Anaknya pergi bersamanya. Dia tidak pernah melihat mereka lagi. Hari itu dia pergi tanpa koper, tanpa tujuan. Dia berkelana melalui desa-desa kecil, melalui terminal bus, melalui jalan-jalan seperti ini di mana dia sekarang tinggal. Dia kehilangan rasa waktu, kebanggaan diri sendiri. Sampai tulang muncul. Dia menatapnya. Kuda itu masih tidur terbungkus selimut, tidak menyadari kenangan yang memukul di dalam perawatnya. Ahmad berdiri dan mendekatkan lilin ke wajah kuda. Dia mengamati bulu matanya yang panjang dan kotor, bekas luka di kakinya, mata berkabut yang masih tampak mencari sesuatu dalam kegelapan dan kemudian dia mengerti. Dia tidak merawat tulang, dia merawat dirinya sendiri melalui dia. Dalam setiap perban, dalam setiap belayan, dalam setiap kata lembut yang dia bisikan, dia merekonstruksi bagian jiwanya yang dia percaya hilang selamanya. Tulang bukan hanya kuda. Dia adalah cermin di mana dia melihat kerusakannya tercermin, tapi juga harapannya. "Aku akan mengangkatmu, tua," katanya dengan suara pelan, dengan ketegasan yang tidak dia gunakan selama bertahun-tahun. Meskipun itu hal terakhir yang kulakukan. Dia duduk lagi. Di luar, hujan berlanjut, tapi sekarang tidak terasa dingin. Itu seolah mencuci sedikit demi sedikit lapisan rasa bersalah yang dia bawa. Saat fajar, ketika langit hampir cerah, Ahmad keluar dari kandang dan menarik napas dalam-dalam. Lumpur sampai ke pergelangan kakinya, tapi dia tidak peduli. Dia membungkuk, mengambil beberapa daun kayu putih yang telah jatuh dan kembali dengan mereka. Dia menyiapkan infus sederhana yang dicampur dengan sedikit dedak dan memberikannya kepada kuda. Tulang menerimanya tanpa perlawanan. Pagi itu untuk pertama kalinya hewan itu berdiri tanpa bantuan. Tidak lama, tidak dengan kekuatan. Tapi untuk beberapa detik lengkap dia berdiri, tegak, bernapas dalam-dalam. Ahmad menatapnya dengan mata basah. Dia tidak menangis karena sedih. Dia menangis karena akhirnya seseorang, kembali bangkit bersamanya. Minggu berikutnya berlalu seperti pergantian musim, tanpa Ahmad menyadarinya. Sepenuhnya, tapi meninggalkan jejak yang terlihat di kulit setiap hari. Waktu tidak lagi dia ukur dengan jam atau kalender, tapi dengan cara tulang bergerak setiap pagi. Jika dia berdiri, jika dia makan tanpa usaha, jika dia mengangkat kepala ketika dia mendekat, maka dia tahu itu hari yang baik dan ada lebih banyak hari baik daripada buruk. Rutinitas di antara mereka berdua lahir tanpa direncanakan. Pada jam pertama, Ahmad keluar dengan gerobaknya mencari makanan. Dia mengumpulkan sisa buah, roti keras, sayuran busuk. Beberapa warung sudah mengenalnya dan dalam diam meninggalkan kotak terpisah dengan apa yang mereka tahu bisa dia gunakan.
Mereka tidak menawarkan kata-kata, tapi dia berterima kasih dengan anggukan kepala dan senyuman bijaksana. Saat kembali, Tulang menyambutnya dengan gerakan ringan telinga. Ahmad memberinya makan lebih dulu, kemudian menyisirnya, membersihkan kukunya dan memeriksa lukanya. Dia berbicara sepanjang waktu seolah kuda mengerti setiap kata dan entah bagaimana dia mengerti. "Lihat apel ini," katanya sambil membelahnya menjadi dua. "Tidak sempurna atau cantik, tapi manis di dalam, seperti kita. Tulang mengunyah pelan dan Ahmad tertawa pelan, merayakan setiap gigitan sebagai kemenangan. Sore hari mereka berjalan bersama melalui gang-gang tenang kampung. Ini bukan jalan-jalan panjang, hanya beberapa blok, tapi setiap langkah tegas kuda adalah janji yang dipenuhi. Dia tidak lagi berhenti di setiap meter. Dia tidak lagi takut dengan setiap suara. Dia berjalan di samping Ahmad seolah melindunginya. Orang-orang di tempat itu mulai menyadari perubahan. Mereka tidak lagi tertawa saat melihat mereka lewat. Beberapa bahkan menyapa dengan gestur malu-malu. Yang lain menyeberang jalan, bukan karena takut, tapi karena rasa hormat yang salah paham. Tidak ada yang ingin mengganggu apa yang tampak seperti ritual suci antara seorang pria dan hewannya. Dalam salah satu jalan-jalan itu, seorang anak kecil mendekat berlari. Dia membawa biskuit di tangannya dan mata terbuka lebar. "Boleh saya menyentuhnya?" tanyanya tanpa takut. Ahmad mengangguk dengan lembut, seperti menyentuh sayap kupu-kupu. Anak itu mengulurkan tangan gemetar dan Tulang membiarkan dirinya dibelai. Dia tidak bergerak, bahkan tidak berkedip. "Dia lembut," kata anak itu kagum, "dan besar." "Dan baik," tambah Ahmad. Ibu anak itu memanggilnya dari jauh, agak gugup. Anak kecil itu berlari kembali. Sebelum pergi, dia mengangkat biskuit dan meninggalkannya di atas batu di depan Tulang. "Untuk dia," teriaknya, "karena kuda baik juga pantas hadiah." Ahmad mengambilnya, membelahnya menjadi dua dan memberikannya ke kuda. "Lihat, kamu sudah punya penggemar." Gestur kecil itu terukir di dadanya selama berhari-hari. Setiap malam, setelah jalan-jalan, Ahmad membersihkan kandang, mengatur beberapa peralatan yang dia kumpulkan dan menyalakan lilin di sudut. Kadang dia berbicara dengan suara pelan, kadang dia hanya duduk mengamati. Tapi dia selalu di sana, teguh, hadir. Seiring waktu, dia mulai melihat detail yang sebelumnya tidak dia lihat. Tulang memiliki bintik putih di leher berbentuk bulan sabit. Moncongnya melengkung sedikit ke kiri ketika dia rileks, dan ketika dia tidur nyenyak, dia mengeluarkan dengus lembut yang terdengar seperti desahan manusia. Detail-detail itu menjadi tanda ketenangan. Jika mereka ada, semuanya baik-baik saja. Suatu sore, saat menyisir punggung kuda, Ahmad berhenti dan menempelkan dahinya ke samping. Dia menutup matanya. "Kau tahu, aku tidak mengira ini mungkin. Tidak denganmu, tidak denganku." Angin bertiup di luar, awan mengumumkan hujan, tapi dia tidak bergerak. "Kamu telah mengembalikan sesuatu yang kupikir mati. Makna hari-hari, ketenangan, tanggung jawab, mungkin bahkan iman." Tulang tidak menjawab. Tidak perlu. Ikatan di antara mereka berdua tidak lagi hanya kebutuhan. Itu adalah perjanjian. Salah satu dari yang tidak ditulis atau disegel dengan kata-kata, yang dibangun dengan tindakan kecil, konstan, nyata. Saat malam tiba, Ahmad mengeluarkan dari tas tuanya sepotong kayu yang dia ambil lama sebelumnya. Dengan pisau berkarat dia mulai mengukir. Dia tidak memiliki keahlian besar, tapi dia melakukannya dengan kesabaran. Sedikit demi sedikit, bentuk kuda muncul, kasar, sederhana, tapi dapat dikenali. Dia menempatkannya di rak improvisasi di sebelah lilin, agar kita tidak pernah lupa dari mana kita berasal. Malam itu hujan kembali, memukul keras dengan amarah, tapi di dalam kandang baik Ahmad maupun Tulang tidak terganggu. Mereka telah memperkuat atap dengan terpal, telah mengisolasi lubang dengan kain bekas dan papan dipaku dengan tangan. Mereka meringkuk dekat satu sama lain. Kehangatan hewan itu sudah cukup. Lilin tetap menyala, gemetar seperti biasa, tapi tidak padam. Ahmad menutup matanya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia tidak takut pada malam karena dia tidak lagi sendirian, dan karena dalam keheningan antara hujan dan lumpur, dia dan Tulang sedang belajar untuk hidup kembali bersama. Langit bersih pagi itu, seolah angin telah menyapu semua kesedihan hari-hari terakhir. Ahmad keluar dari kandang lebih awal dari biasanya. Dia tidur nyenyak, dengan tubuh lelah, tapi tenang. Tulang juga tampak lebih baik hatinya.
Saat melihatnya kembali dengan ember air, dia mengeluarkan dengusan ringan dan berdiri sendiri, tanpa perlu Ahmad mendorongnya. "Lihat saja," katanya sambil tersenyum sambil mengelus lehernya. "Dengan cara ini, kamu akan terbang keluar." Setelah memberi makan kuda dan meninggalkan semuanya teratur, Ahmad mengambil tasnya dan keluar menjelajahi pusat desa. Itu hari dengan gerakan terbesar. Truk membongkar barang dagangan, pedagang memasang kios mereka, anak-anak keluar dari sekolah. Tidak ada yang memperhatikannya dan itu baginya adalah bentuk kebebasan. Dia berjalan ke alun-alun utama desa Sumber Rejeki, di mana berminggu-minggu dia tidak berani kembali. Dia masih ingat dengan jelas lelang, tawa, suara palu menandai penghinaannya, tapi kenangan itu tidak lagi menyakitinya seperti sebelumnya. Sekarang dia membawanya seperti batu di saku. Masih di sana, tapi tidak lagi menghalanginya berjalan. Saat dia memeriksa sisa roti di bagian belakang toko roti, dia melihat sesuatu di sudut warung pusat. Poster baru, besar, dengan latar merah dan huruf emas. Dia mendekat karena penasaran, menyeka tangannya di jaket. Lomba ketahanan besar. Desa Sumber Rejeki bergerak. Terbuka untuk umum tanpa biaya pendaftaran. Kuda dari semua asal. Hadiah 10 juta rupiah dan kontrak dengan klub penunggang kuda lokal. Ahmad tetap diam, membaca poster sekali, lalu lagi. Di sampingnya, sekelompok pemuda berbicara dengan semangat tentang acara itu. Mereka bilang akan datang penunggang dari desa lain, bahwa salah satu anak keluarga Hadi akan berlomba dengan kuda barunya, komentar salah satu. Yang dibeli di ibu kota, komentar satu. Ya, Rizal, kata yang lain. Yang sama yang membuat pertunjukan dengan gelandangan itu, dia bahkan sudah punya seragam dengan namanya disulam. Kata-kata itu jatuh pada Ahmad seperti hembusan angin dingin. Dia mengepalkan tinjunya, bukan karena marah, tapi karena ketegangan sesuatu yang mulai bergerak di dalam dirinya. Dia menatap poster untuk terakhir kalinya sebelum menjauh dalam diam. Dia kembali ke kandang tanpa berkata sepatah kata pun. Selama perjalanan, sebuah pertanyaan berdenyut di kepalanya dengan kuat. Bagaimana jika tulang bisa berlari? Bukan untuk hadiah, bahkan bukan untuk balas dendam, tapi untuk sesuatu yang lebih dalam, kemungkinan untuk membuktikan bahwa martabat tidak dibeli, bahwa kekuatan tidak selalu di otot dan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan keturunan atau uang. Saat tiba, tulang menyambutnya seperti biasa, menggerakkan kepalanya sedikit. Ahmad meninggalkan tas di samping, berjongkok di depan kuda dan menatapnya dengan perhatian. "Kamu bilang apa, tua? Kamu pikir kamu bisa melakukannya?" Hewan itu tidak menjawab. Tentu saja. Tapi di matanya ada sesuatu yang berbeda. Kewaspadaan, energi yang tidak ada di sana berminggu-minggu lalu. Ahmad mengambil sisir dan mulai menyisir surainya dengan lebih lambat dari hari-hari lain. Dia berbicara sambil melakukannya, seolah meyakinkan dirinya sendiri. "Ini bukan tentang berlari seperti yang lain. Kamu tidak harus menang. Hanya tiba, menunjukkan bahwa kita hidup, bahwa kita bukan lelucon, bahwa kamu tidak menyerah dan aku juga tidak." Dia selesai menyisirnya dan duduk di bangku improvisasi di samping pintu masuk. Dia menarik napas dalam-dalam, ide itu sudah ditanam dan dia mengenalnya cukup untuk tahu bahwa setelah ditanam itu tidak akan pergi sendiri. Sore itu dia membawa tulang berjalan seperti biasa, tapi kali ini alih-alih membuat putaran pendek yang sama mereka mengambil jalan lain, yang lebih panjang, mengitari sungai kering yang melintasi bagian belakang kampung. Medan tidak rata, dengan batu dan ketinggian yang berbeda, tapi Ahmad berjalan tanpa berhenti dan tulang mengikutinya. Setelah beberapa meter, kuda itu mendengus kesal. Ahmad berhenti. "Aku tahu. Ini baru, sakit, melelahkan, tapi percayalah padaku. Kita lambat, langkah demi langkah." Mereka melanjutkan perjalanan. Jalannya menuntut, tapi juga sunyi. Tidak ada orang, tidak ada kebisingan, hanya suara kuku melawan tanah dan napas ringan hewan. Ketika mereka kembali ke kandang, keduanya kelelahan. Ahmad berkeringat, tulang gemetar sedikit, tapi sesuatu di matanya berbeda. Semacam kilau diam, seolah dia tahu bahwa hari itu sesuatu telah dimulai. Malam itu, saat menempatkan selimut di punggung tulang, Ahmad berbicara di telinganya. "Aku tidak tahu bagaimana kita akan melakukannya, tapi jika kamu bersedia, aku juga." Dia menyalakan lilin seperti setiap malam dan menempatkan potongan kayu ukiran di sampingnya. Dia duduk di samping kuda dan untuk pertama kalinya mengeluarkan kertas kusut dari sakunya. Di dalamnya dia telah menyalin dengan tangan detail poster.
Dia membacanya dengan suara pelan, seolah itu janji. Kemudian dia menyimpannya lagi, tidak di saku, tapi di kotak kecil di samping sudut di mana dia tidur. Tulang sudah tidur tenang. Dan Ahmad, untuk pertama kalinya sejak dia kehilangan segalanya, menutup matanya merasakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk bangun setiap hari. Sesuatu lebih dari bertahan hidup, sebuah tujuan. Hujan turun lagi dengan keras malam itu, memukul atap seolah ingin membuka jalan dan menghancurkan sedikit yang telah mereka bangun. Ahmad tidak tidur. Dia duduk di tepi bangku kayu dengan siku bertumpu pada lutut, menatap api gemetar lilin yang hampir tidak menyala. Tulang tidur di dekat, dibungkus selimut tebal yang dia keringkan dengan panas kompor improvisasi dengan kaleng. Hewan itu bernapas dengan tenang, dalam, tanpa kejutan. Gambar itu, begitu sederhana dan begitu kuat, membuatnya sulit menutup mata, karena sesuatu di dalam dirinya bergerak dengan gigih, seperti pintu yang terbuka sendiri di tengah keheningan. Ide itu tidak lagi hanya kemungkinan, itu telah berubah menjadi kebutuhan. Sejak dia membaca poster itu, dia tidak bisa memikirkan hal lain. Setiap langkah yang Tulang ambil, setiap kemajuan yang mereka capai, membawanya lebih dekat ke kepastian yang, meskipun absurd bagi banyak orang, menjadi semakin jelas baginya. Mereka bisa mencoba, tidak menang, tidak membuktikan apapun kepada orang lain, hanya mencoba. Keluar dari Marin, melintasi garis tak terlihat yang memisahkannya dari dunia, berpartisipasi, terlihat, ada. Dia berdiri dari bangku dan berjalan ke tempat temannya beristirahat. Dia berjongkok perlahan dan meletakkan tangan di lehernya. "Kau tahu," bisiknya. "Hidup mengambil banyak hal dariku, terlalu banyak. Tapi kamu datang seperti hukuman dan akhirnya menjadi tanda." Kuda itu menggerakkan satu telinga tanpa bangun. "Besok kita mulai serius," katanya. Tidak lagi sebagai pikiran, tapi sebagai keputusan. Lilin padam sendiri, seolah telah menunggu kata-kata itu untuk menyerah. Subuh berikutnya, masih dengan jalan basah dan langit tertutup, Ahmad sudah terjaga. Dia tidak banyak beristirahat, tapi dia merasakan energi yang sudah lama tidak dia kenal, semacam api di bawah kulit yang mendorongnya untuk bertindak. Dia menyiapkan campuran air hangat, dedak, dan sisa wortel untuk tulang. Kemudian, dengan handuk basah, dia membersihkan lumpur kering dari kakinya. Saat selesai, dia membuka laci kecil di mana dia menyimpan barang-barang paling berharganya. Sisir, 2 foto terlipat, potongan kayu ukiran dan mengambil segenggam paku berkarat dan tali tua. Dia menghabiskan pagi memperkuat pagar luar. Jika mereka akan berlatih, mereka membutuhkan ruang di mana kuda bisa bergerak tanpa bahaya. Dia mengikat papan, mengisi lubang dengan puing-puing, memaku potongan kayu dengan ketegasan orang yang merekonstruksi sesuatu lebih dari kandang. Saat selesai, dia menyeka keringat dengan lengan baju dan menatap karyanya. Itu tidak cantik atau kuat, tapi berfungsi dan itu cukup. Sore itu, saat matahari hampir muncul, latihan dimulai. Ahmad tidak punya stopwatch atau alat canggih, tapi dia punya sesuatu yang lebih penting, memori. Dia ingat latihan ketahanan yang ayahnya ajarkan, gerakan yang memperkuat otot tanpa melukai mereka, rute yang meningkatkan pernapasan tanpa menuntut kecepatan. Dia menempatkan 3 batu sejajar di tanah dan mulai memandu tulang di antara mereka, pergi dan kembali dalam zigzag. Pada awalnya kuda itu tersandung, ragu, tapi Ahmad tidak mengejarnya, hanya mendorongnya dengan suara, dengan tangan, dengan tatapan. Langkah tegas, tua. Langkah tegas, tidak terburu-buru. Kemudian dia membuatnya berjalan dalam lingkaran lebar di dalam kandang. 10 menit, lalu 5 lagi. Kemudian istirahat, air, kata-kata lembut. Tulang merespons dengan lambat, tapi dengan kemauan. Dia tidak mundur, tidak mengeluh, hanya maju seolah memahami bahwa ada sesuatu yang dipertaruhkan. Selama hari-hari berikutnya, mereka mengulangi proses. Setiap hari, sedikit lebih banyak waktu, sedikit lebih banyak jarak. Ahmad mulai melihat perubahan halus. Cara kuda berdiri saat melihatnya mendekat. Cara dia menggoyang kepala dengan lebih banyak energi saat menyelesaikan latihan. Nada dalam pernapasannya, tapi dia juga melihat sesuatu di dalam dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak diukur dengan langkah atau dengan usaha fisik. Itu adalah denyut yang berdenyut di dadanya dengan kekuatan yang diperbarui. Harapan. Suatu malam, setelah hari yang sangat keras, Ahmad duduk di depan api dengan punggung sakit dan tangan penuh luka. Dia menatap telapak tangannya terbuka. Dia tidak ingat terakhir kali dia melihat mereka seperti ini, ditandai oleh pekerjaan nyata, oleh perjuangan, oleh tujuan. Kita tidak muda,
katanya dengan suara pelan. Atau kuat. Tapi kita hidup dan itu sudah jauh lebih banyak dari yang kumiliki selama bertahun-tahun. Dia mendekati Tulang, yang sudah tidur, dan berlutut di sampingnya. Dia meletakkan dahinya di punggung dan menutup matanya. Terima kasih, gumamnya. Karena memberiku alasan. Karena mengingatkanku bahwa masih ada jalan yang layak ditempuh, meskipun tidak ada yang bertepuk tangan. Lilin di sudut tetap menyala. Kayu ukiran, sekarang lebih halus dengan sentuhan jarinya, beristirahat di tempat yang sama. Malam itu dia tidak bermimpi tentang masa lalu, dia bermimpi tentang trek tanah dan kuda tua berlari di bawah matahari, dan dengannya seorang pria sama lelahnya, sama rusaknya, tapi bebas. Dan keduanya, bersama, tanpa berkata sepatah kata pun, maju. Subuh menjadi rumah baru Ahmad dan Tulang, bukan karena pilihan, tapi karena kebutuhan. Kebanyakan orang masih tidur ketika mereka keluar dari kandang dan memasuki jalan tanah yang mengitari desa. Keheningan lengkap dan kegelapan menawarkan mereka sesuatu yang bahkan cahaya siang tidak bisa beri mereka. Anonimitas. Ahmad tahu bahwa jika mereka berlatih di depan, mata penuh mereka akan mengejek mereka. Dia tidak mengatakannya karena pengecut, tapi karena pengalaman. Di desa itu, siapa yang jatuh tidak dibantu, dipamerkan. Kesengsaraan tidak menginspirasi belas kasihan, hanya penghinaan atau, paling baik, kasihan. Tapi dalam kegelapan tidak ada yang menilai. Sesi pertama keras. Tulang mendengus keras saat berlari kecil, bahkan untuk menit singkat. Kakinya masih sensitif, tersinggung dengan usaha. Tapi setiap kali dia tampak ragu, Ahmad menghentikannya, mengelusnya dalam diam dan menunggu. Dia tidak mempercepat proses. Dia tahu bahwa kemenangan sejati dibangun dengan kesabaran. Kita bukan mesin, katanya di telinga hewan. Kita sejarah, memori, daging dan tulang, dan itu lebih berharga dari hadiah apapun. Dia merancang rute latihan dengan sedikit yang dia miliki. Tali tua menandai jarak, cabang kering berfungsi sebagai rintangan dan tepi sungai tanpa air berfungsi sebagai batas alami. Mereka mulai dengan jalan panjang, kemudian lari kecil lembut dan akhirnya bagian pendek dengan langkah ringan. Suatu malam, saat langit masih tertutup bintang, Ahmad menandai dengan batu garis di tanah. Dia menjauh sekitar 20 meter, menarik napas dalam-dalam dan berbalik ke Tulang. Ayo, tua, hanya sampai di sini. Hanya sekali. Dia mengecap bibir dan kuda itu mulai. Itu tidak cepat, tidak elegan, tapi maju dengan keyakinan. Kakinya memukul tanah dengan kuat. Matanya, bahkan yang berkabut, memiliki kilau yang Ahmad belum pernah lihat sebelumnya. Saat tiba di garis, Ahmad menyambutnya dengan belayan. Itu sempurna. Dan memang begitu, bukan karena waktu atau teknik, tapi karena apa yang diwakilinya. Seekor kuda yang telah diberikan sebagai sampah sekarang maju dengan kemauan, dengan ikatan, dengan kehidupan. Hari-hari berlanjut seperti itu. Di desa tidak ada yang curiga. Ahmad menjaga rutinitas biasanya. Dia menjelajahi pasar, mengambil makanan, menghindari tatapan, tapi di subuh dia menjadi pelatih, teman, percaya. Suatu malam, saat dia memijat kaki belakang Tulang dengan campuran ramuan dan lumpur, dia memikirkan ayahnya, bagaimana dia mengajarinya bahwa rasa hormat sejati tidak dituntut, diperoleh dan bahwa hewan, seperti orang, tahu mengenali kebenaran dalam gestur, bukan dalam kata. Seandainya kamu bisa melihatnya, ayah, gumamnya. Kuda ini lebih mulia dari banyak pria dengan nama keluarga panjang. Pada minggu ketiga, Tulang sudah berlari tanpa henti selama setengah jam. Dengan langkah lambat, ya, tapi konstan. Dia tidak goyah, tidak ragu. Dan ketika dia selesai, dia mendekati Ahmad atas inisiatifnya sendiri, mencari sentuhan tangan yang telah dia pelajari untuk dikenali sebagai tepuk tangan. Dalam salah satu subuh itu, saat langit cerah dan lampu pertama rumah mulai menyala, Ahmad duduk di batu terengah-engah. Dia memiliki sepatu robek, kemeja basah keringat dan tangan kasar, tapi wajahnya memiliki cahaya. Tulang mendekatinya dan meletakkan moncongnya di bahunya. Itu bukan kebetulan, itu adalah gestur, bahasa yang tidak lagi membutuhkan terjemahan. Aku bersumpah jika aku bisa aku akan berlari bersamamu, bisik Ahmad. Tapi kamu akan melakukannya untuk kita berdua. Hari itu, saat kembali ke kandang, dia mengambil kertas kusut dari kotaknya dan menulis sesuatu. Itu bukan puisi atau surat, itu hanya kalimat. Kita berdiri dan itu sudah kemenangan. Dia memakunya di dinding,
tepat di atas rak di mana potongan kayu ukiran beristirahat. Malam berikutnya, angin dingin bertiup dari selatan. Ahmad membungkus leher tulang dengan selimut ekstra dan menggosok dahinya dengan telapak tangan terbuka. Kuda itu menutup matanya. "Besok kita naik ke bukit kecil," katanya. "Lebih curam, tapi lebih pendek. Itu akan membantu kita memperkuat kakimu." Dia berbicara seperti orang yang mempersiapkan teman untuk perjalanan, bukan seperti orang yang melatih kuda. "Dan dalam beberapa hari kita akan pergi melihat trek, hanya untuk melihat agar kamu mengenalnya, agar kamu merasakannya." Dia mencium lehernya, bukan karena kebiasaan, tapi karena rasa syukur. Kemudian ia duduk di sampingnya di bawah atap seng, dengan lilin menyala dan jiwa yang terjaga. Malam itu angin bernyanyi di antara celah-celah kandang kuda, tetapi tidak masuk karena apa yang mereka lakukan di dalam sana. Campuran tekad, kesetiaan, dan harapan itu lebih kuat dari badai apapun, lebih kuat dari tawa masa lalu, lebih kuat dari bayang-bayang kekalahan. Dan sementara dunia tertidur, Ahmad dan Tulang terus berlatih secara diam-diam, bukan untuk menang, tetapi untuk mengingatkan kehidupan bahwa mereka masih hidup. Berita itu tidak membutuhkan waktu lama untuk menyebar. Seperti hampir semua hal di desa-desa kecil, tidak diumumkan dengan kata-kata yang jelas, melainkan dengan sindiran, tatapan bersilangan, dan senyuman penuh rahasia. Seorang perempuan yang menjual gorengan di alun-alun adalah orang pertama yang mengatakannya dengan suara keras. Katanya si gelandangan itu akan ikut balapan. Tidak ada yang percaya pada awalnya. Beberapa tertawa, yang lain hanya mengangkat alis. Tetapi cukup dengan seorang anak menegaskan bahwa ia telah melihat si tua dengan kuda kurus itu berlari pelan di dekat sungai pada dini hari untuk cerita itu mengambil bentuk. Dan dalam waktu kurang dari 2 hari ejekan sudah ada di mulut semua orang. Dia dengan hewan itu adalah lelucon atau strategi untuk membuat kita tertawa sebelum mulai. Tanya seorang tukang daging sambil terbahak. "Mungkin dia ingin mati di lintasan dan menjadi terkenal," kata yang lain. "Lagi pula dia sudah kehilangan segalanya." Tetapi ejekan paling kejam datang, seperti yang diharapkan, dari Rizal. Ia mendengarnya dari mulut salah satu temannya selama pertemuan di pusat berkuda Surya Mandala. "Kau tahu tentang pengemis yang akan balapan?" Rizal berhenti melihat ponselnya dan mengangkat alis. "Ahmad, yang kuberi kuda itu. Orang yang sama, sepertinya dia melatihnya secara diam-diam. Katanya dia membawanya berlari pada dini hari, bahkan membuatkan sirkuit untuknya." Tawa Rizal bergema di seluruh ruangan. "Ini lebih baik dari yang kukira," serunya. Dia tidak hanya menerima hadiah itu, tetapi sekarang percaya bahwa dia bisa melakukan sesuatu dengannya. Sempurna. Salah satu yang hadir mencoba melunakkan nada. "Mungkin kita harus membiarkannya. Lagi pula dia tidak mengganggu siapapun." "Mengganggu," potong Rizal sambil masih tertawa. "Sebaliknya, dia memberi kita nomor komedi terbaik dari acara ini. Aku sudah bisa membayangkan judulnya, Si Gelandangan Berani dan Kuda Hantunya." Semua tertawa. Tidak ada yang protes. Ahmad, sementara itu, sama sekali tidak tahu sirkus yang mulai terbentuk di belakangnya. Atau mungkin dia merasakannya, tetapi telah belajar untuk tidak memperhatikan apa yang tidak membangun. Dia lebih fokus dari sebelumnya. Latihan menjadi intens. Tulang berlari lebih lama, menaiki tanjakan, melewati rintangan. Ahmad merawat setiap detail, kakinya, makanannya, waktu istirahatnya. Dia berbicara dengan lembut, tetapi juga dengan tegas. "Tidak akan gagal, tua," katanya sambil mengelus punggungnya. "Jika kau bertahan, aku bertahan. Jika kau maju, aku mengikutimu." Suatu sore, saat mereka kembali dari bukit, sekelompok remaja melihat mereka dari sudut jalan. Salah satu dari mereka bersiul. "Lihat siapa yang datang. Juara desa dan kuda ajaibnya." Ahmad tidak menjawab. Tulang juga tidak berhenti. Tetapi gema tawa itu menempel di punggung mereka seperti debu jalan. Sudah di kandang, Ahmad mencuci kaki kuda itu dalam diam. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi dalam gerakannya ada ketegangan yang berbeda, campuran kemarahan yang tertahan dan tekad. Dia tahu bahwa penghinaan tidak terhapus dengan satu pencapaian, bahwa bagi banyak orang dia tidak akan pernah berhenti menjadi orang yang lebih rendah. Tetapi dia juga tahu sesuatu yang lebih dalam. Balapan itu bukan untuk mereka. Itu untuknya, untuk kisahnya, untuk martabatnya. Minggu sebelum acara, panitia penyelenggara mengumumkan secara resmi daftar peserta. Ada 14, 13 dengan penunggang terkenal, kuda-kuda berprestasi,
pakaian berkilau, dan nama terakhir ditulis dengan tinta hitam di atas kertas putih, Ahmad Pena, Tulang. Petugas yang membacanya di depan umum ragu sejenak, lalu mengatakannya dengan suara netral, menghindari keanehan. Beberapa orang di ruangan itu saling memandang dengan terkejut, yang lain dengan ejekan yang nyaris tidak tertahan, tetapi ada satu yang di antara semua bereaksi dengan cara berbeda. Seorang anak laki-laki duduk di tribun bersama ibunya bertepuk tangan dalam diam. Dia telah melihatnya. Dia telah mengelus Tulang. Dia telah merasakan kelembutan dan kemuliaannya. Dia juga akan balapan. Ibu, tanyanya. Ya, nak. Sepertinya begitu. Kalau begitu aku ingin dia menang. Sang ibu tidak menjawab, tetapi tidak membetulkannya. Malam itu, sementara seluruh desa berbicara tentang kegilaan si pengemis, Ahmad mempersiapkan latihan terakhir yang serius sebelum balapan. Mereka hanya akan melakukan satu putaran ke sirkuit improvisasi dengan jeda di setiap bagian. Tidak lebih, tidak kurang. Tulang memberikan segalanya, bukan seperti atlet, tetapi seperti seseorang yang telah mengenal dasar dan telah belajar untuk bangkit lagi. Setiap langkah adalah pernyataan kehidupan. Kembali ke kandang, Ahmad menyiapkan ember air dengan herba aromatik dan menuangkannya di atas kaki hewan itu. Lalu dia duduk di sampingnya dengan selimut di bahu dan mata menatap atap yang berlubang. Mereka tertawa, tua. Mereka tertawa seperti dulu, seperti biasa. Tetapi itu tidak lagi membakar di dalam diriku, karena kau membuatku mengingat siapa aku. Dia mengeluarkan kertas pendaftaran dari saku, membacanya untuk terakhir kalinya, dan menyimpannya di dalam kotak kayu kecil di samping potongan kayu yang diukir. Dalam beberapa hari kita akan di sana di depan semua orang, bukan untuk mengalahkan mereka, untuk menunjukkan diri, untuk menatap mereka langsung dan berkata, kami di sini. Bukan sebagai hantu, tetapi sebagai manusia dan kuda yang tidak menyerah. Tulang menghembuskan napas keras dan menundukkan kepala. Ahmad tersenyum. Istirahat. Besok kita hanya berjalan. Dan lusa kita menulis sebuah kisah. Dan sementara tawa masih bergema di jalan-jalan, di sudut terlupakan desa itu, dua makhluk yang dihina merajut jawaban mereka. Tanpa kata-kata, tanpa kebencian, hanya dengan langkah teguh. Pagi pendaftaran resmi fajar cerah, tanpa awan, seolah-olah bahkan langit ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Ahmad bangun lebih awal dari biasanya. Dia tidur sedikit, bukan karena gugup, tetapi karena campuran kecemasan yang tenang dan jenis pemikiran yang tidak membiarkan tubuh jatuh sepenuhnya ke dalam istirahat. Dia tahu bahwa hari itu tidak akan diukur dalam kilometer atau waktu, tetapi dalam keberanian. Setelah memberi makan Tulang dan memastikan kakinya dibalut dengan baik, Ahmad mengenakan kemejanya yang paling tidak robek, yang dia simpan terlipat di antara kardus selama berbulan-bulan. Itu kusut, tetapi bersih. Dia memakai sepatu yang paling kokoh, meskipun satu solnya longgar, dan meratakan dengan tangan rambut yang berantakan. Lalu, dengan kain kering, dia membersihkan dahi Tulang. Hari ini kita masuk dari pintu depan, tua, gumamnya dengan senyum miring. Dan kita tidak akan menundukkan kepala. Jalan menuju kantor pendaftaran tidak jauh, tetapi simbolis. Mereka melintasi setengah alun-alun, yang sama di mana beberapa minggu lalu dia telah dipermalukan. Ubin yang sama, tatapan yang sama, tetapi sesuatu berbeda. Kali ini Ahmad berjalan dengan tubuh tegak, langkah tenang, dan tatapan jernih. Di sampingnya, Tulang maju dengan irama lambat tetapi konstan, seolah-olah dia juga tahu bahwa mereka bukan yang sama seperti sebelumnya. Mereka tiba di depan gedung panitia acara rakyat, sebuah rumah tua besar dengan meja di pintu masuk dan spanduk yang dicat tangan yang bertuliskan pendaftaran terbuka, balap ketahanan San Gabriel. Seorang gadis muda dengan seragam biru menatap mereka saat mendekat. Sejenak dia tampak tidak tahu bagaimana bereaksi, menatap Ahmad, lalu kuda itu, lalu lagi ke Ahmad. Ada yang bisa saya bantu? Saya datang untuk mendaftar, katanya tanpa basa-basi. Anda penunggang? Tetapi dia, tunjuknya ke Tulang, adalah kuda. Ada keheningan yang canggung. Gadis itu berkedip dan setelah jeda mengulurkan formulir. Nama lengkap, tolong, Ahmad Pena, dan kudanya Tulang. Dia mencatat tanpa berkata apa-apa, seperti orang yang mencoba tetap profesional dalam adegan yang tidak biasa. Beberapa meter di belakang, dua pria muda menunggu giliran mereka dan tidak bisa tidak tertawa pelan. Apa kau benar-benar akan balapan dengan hewan itu? Kata salah satu. Ahmad tidak menjawab. Dia menyerahkan formulir dan menunggu mereka memberinya nomor pendaftaran.
Dia menerimanya tanpa sepatah kata lagi, menyimpannya di saku, dan keluar dari sana dengan ketenangan yang sama seperti saat dia datang. Tetapi sebelum menjauh sepenuhnya, suara kanak-kanak menghentikannya. "Pak, Pak." Itu anak laki-laki yang sama yang telah mengelus tulang beberapa minggu lalu. Dia memakai topi wol dan buku catatan di tangan. Dia berlari ke arahnya dengan napas terengah-engah dan berhenti tepat di depan kuda. "Apa Bapak benar-benar akan balapan?" tanyanya dengan mata besar. Ahmad mengangguk. "Ya, kami akan mencoba." Anak itu tersenyum. "Ayahku bilang kuda tua tidak berguna untuk balapan, tetapi aku bilang padanya yang ini bisa, karena Bapak merawatnya seperti manusia." Ahmad merasakan benjolan di tenggorokannya. Dia membungkuk untuk sejajar dengan anak itu dan mengacak topinya dengan lembut. "Terima kasih. Dan kau jaga apa yang baru saja kau katakan, karena itu lebih berharga dari banyak trofi." Anak itu membuka buku catatannya dan merobek selembar. Itu adalah gambar kikuk yang dibuat dengan pensil warna, di mana terlihat seekor kuda dan seorang pria melintasi garis finish. Di bawah, dengan huruf besar dan salah tulis, tertulis "Kalian bisa. Ini untuk Bapak simpan di kandang Bapak," katanya sambil menyerahkannya. "Supaya Bapak tidak lupa." Ahmad mengambil gambar itu seolah itu emas, melipatnya dengan hati-hati, dan menyimpannya bersama pendaftaran. "Aku tidak akan lupa. Aku janji." Tulang mendengus pelan. Anak itu tertawa dan berlari kembali ke ibunya, yang mengamatinya dari bayangan sebuah tiang. Ahmad dan kuda itu kembali ke kandang melalui rute berbeda, menyusuri sungai kering. Angin bertiup kencang, mengangkat debu, tetapi itu tidak mengganggu mereka. Mereka berjalan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah udara yang berbeda, aura tujuan. Saat tiba, Ahmad menempelkan gambar anak itu di dinding, tepat di atas potongan kayu yang diukir. "Lihat itu, tua. Kita punya pendukung," katanya sambil tertawa untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. "Dan salah satu dari mereka percaya pada kita lebih dari siapapun." Tulang berjalan perlahan ke sudutnya dan berbaring tanpa kesulitan. Ahmad mengamatinya beberapa detik, lalu duduk di lantai dengan punggung bersandar di dinding, mengeluarkan formulir pendaftaran dan merabanya dengan jari. Di sana ada namanya, ditulis dengan huruf rapat tetapi tegas, dan di sampingnya nama tulang. Mereka tidak lagi anonim, tidak lagi hantu. Malam itu keheningan kandang memiliki tekstur berbeda, seolah udara sendiri tahu bahwa sesuatu yang penting telah dimulai. Ahmad menyalakan lilin di sudut, menatap cahaya menari, dan berkata pada dirinya sendiri, hampir tidak terdengar apapun yang terjadi, kita sudah menang. Dan dia mempercayainya dengan sepenuh hati. Hari balapan fajar dengan matahari bulat dan tinggi, seolah langit ingin melukis dengan harapan sapuan pertama hari itu. Sejak sebelum subuh, alun-alun desa mendidih dengan gerakan. Keluarga datang dengan payung, anak-anak berlari dengan bendera. Pengeras suara diuji berulang kali. Itu adalah pesta yang hidup setahun sekali dan yang semua orang, tanpa kecuali, bicarakan selama berminggu-minggu. Ahmad membuka mata jauh sebelum keramaian mencapainya. Dia tidak tidur lebih dari 2 jam, tetapi tubuhnya tidak mengeluh. Dia telah melakukannya berkali-kali dalam hidupnya. Apa yang belum dia lakukan selama bertahun-tahun adalah bangun dengan tujuan. Dia sarapan sedikit, hanya sepotong roti keras dan seteguk air. Lalu dia mempersiapkan tulang dengan ketenangan orang yang mengenal setiap bagian tubuh yang disentuhnya. Dia membersihkan dengan tangan tegas, mengikat dengan simpul aman, berbicara dengan suara stabil. Kuda itu membiarkan dirinya diperlakukan seolah-olah dia mengerti bahwa itu bukan rutinitas lagi, tetapi sebuah upacara. Ahmad mengenakan kemeja bersihnya, yang sama dengan pendaftaran. Dia telah menjahit tambalan baru tadi malam, bukan karena kesombongan, tetapi karena itu tampak adil. Dia melihat dirinya di pantulan kaleng yang digantung di dinding dan melihat sesuatu di matanya sendiri yang tidak dia kenali sejak lama, martabat. Sebelum keluar, dia pergi ke rak di sudut, mengambil gambar anak itu, dan menyimpannya di sakunya. Lalu dia menyalakan lilin seperti biasa, bukan karena tahayul, tetapi karena rasa hormat, untuk semua yang dialami, untuk semua yang hilang, untuk semua yang masih harus dipulihkan. "Ayo, tua," katanya akhirnya, mengelus leher tulang. "Hari ini kita bukan yang sama yang masuk kandang ini. Perjalanan ke alun-alun berbeda dari yang lain. Tidak ada lagi bayangan di langkah mereka atau tawa yang menaklukkan mereka. Hanya tatapan. Banyak, beberapa ejekan. Ya, tetapi yang lain dari rasa ingin tahu,
terkejut, bahkan kekaguman. Saat tiba di titik konsentrasi penunggang, semua orang berbalik. Kontrasnya brutal. Di sekeliling Ahmad, pria muda dengan seragam berkilau, helm mengkilap, kuda besar, berotot, gelisah. Dan dia dengan sepatu bot usangnya, kemeja tambalannya, dan rekannya yang kurus, dengan bekas luka di punggung dan mata yang tidak lagi melihat. Tetapi ada sesuatu yang tidak ada hiasan yang bisa mengalahkan. Ketenangan dengan tulang bernapas, cara kakinya, meskipun kurus, berdiri dengan kokoh, dan ekspresi Ahmad, tenang, utuh, tanpa perlu membuktikan apapun. Salah satu penyelenggara mendekati dengan formulir di tangan. Tuan Pena, Anda dan kuda Anda ada di posisi 14, terakhir di start. Tidak apa-apa, jawab Ahmad. Kami terbiasa mulai dari bawah. Pria itu tidak tahu apakah harus tertawa atau diam. Dia memilih mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. Lebih jauh, Rizal menyesuaikan sarung tangan kulitnya dengan sikap meremehkan orang yang percaya dia sudah menang. Saat melihat Ahmad, dia tersenyum dengan ironis. Wah, kukira keberanianmu akan habis sebelum sampai, katanya dengan suara keras agar semua orang mendengar. Ahmad menatapnya tanpa amarah. Kukira Anda akan mengerti keberanian hanya setelah kehilangannya, jawabnya dengan lembut. Beberapa tertawa pelan. Rizal mengerutkan bibir, tetapi tidak membalas. Ketika hakim utama naik ke podium untuk memberikan instruksi, semua penunggang berkumpul. Lintasan berkelok-kelok sepanjang 5 km tanah tidak rata, dengan tanjakan, turunan, dan 2 penyeberangan sungai. Ini bukan balapan kecepatan murni, tetapi ketahanan, daya tahan, hati. Ingat, kata hakim, yang menang bukan yang paling cepat. Yang menang adalah yang tiba pertama tanpa menyerah, yang mengenal kudanya, yang mendengarkannya. Ahmad menutup mata mendengar kata-kata itu. Tidak ada deskripsi yang lebih baik dari apa yang dia dan Tulang adalah. Saat bel start berbunyi, setiap penunggang mengambil posisinya. Ahmad menarik napas dalam, mengelus punggung rekannya, dan berbisik, langkah mantap, tua, tanpa terburu-buru. Seperti latihan kita, mereka berlari, kita bertahan. Dan kemudian mereka mulai. Menit-menit pertama adalah pusaran debu dan kuku. Para penunggang muda meluncur seperti anak panah, melahap meter. Ahmad, sebaliknya, tetap di pinggir, bukan karena kekurangan kekuatan, tetapi karena strategi. Dia tahu Tulang membutuhkan iramanya dan iramanya bukan seperti yang lain. Di sisi lintasan, orang-orang bertepuk tangan, meneriakan nama, melambaikan sapu tangan. Beberapa tidak bisa menahan tawa melihat kuda tua itu maju di belakang semua orang, tetapi yang lain, sangat sedikit, diam dan mengamati dengan hormat. Anak dari gambar itu ada di antara mereka, dipikul di bahu ayahnya. Ketika dia melihat Ahmad lewat, dia melambaikan lengan dengan kuat. Ayo, Tulang, kau bisa. Ahmad mendengarnya. Tulang juga. Dan meskipun tidak ada yang menyadarinya, pada saat itu kuda itu mengangkat kepala dan memanjangkan langkah, seolah-olah kata-kata itu telah mengaktifkan kenangan. Ketika mereka menyelesaikan putaran pertama, beberapa sudah berhenti di tengah jalan, dipaksa oleh kelelahan hewan mereka. Yang lain telah menurunkan kecepatan, tetapi Tulang terus dengan langkah rata, dengan tatapan ke depan. Dan Ahmad, dengan tali kekang erat di tangan, tidak perlu melihat ke belakang, karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia tahu dia maju ke arah yang benar, bukan ke garis finish, tetapi ke dirinya sendiri. Matahari mulai naik dengan kuat, dan dengannya tanah terangkat di bawah kuku kuda seperti awan tebal yang membungkus segalanya. Setiap bagian lintasan menjadi lebih menuntut, tidak hanya karena medan yang tidak rata, tetapi karena panas kering yang tampaknya terbakar bahkan di dalam dada. Tetapi Ahmad tidak berhenti dan Tulang juga tidak. Bagian kedua balapan melintasi tikungan tajam di antara semak kering. Di sana, beberapa pesaing sudah menurunkan kecepatan. Salah satu kuda terpeleset di turunan dan harus ditarik keluar. Yang lain, dengan kaki berkeringat menolak untuk melanjutkan. Beberapa penunggang mulai tidak sabar, mencambuk tanpa belas kasihan, mencoba memaksa apa yang tubuh hewan tidak lagi berikan. Ahmad mengamati mereka dari kejauhan, tanpa penghakiman, tetapi dengan kepastian intim. Itu bukan berkompetisi, itu memaksakan. Dan dia telah belajar dengan rasa sakit bahwa hal-hal yang dipaksakan patah lebih cepat daripada yang dibangun. Tulang, meskipun lelah, mempertahankan iramanya. Kakinya tidak cepat, tetapi konstan. Napasnya kuat, terukur, seperti mesin tua yang, meskipun berkarat, tidak pernah padam sepenuhnya. Setiap langkahnya adalah pernyataan,
Perlawanan hidup. Ayo, tua, gumam Ahmad sesekali. Kita tidak melihat ke depan untuk mengalahkan mereka. Kita melakukannya untuk tidak berhenti. Kerumunan sekarang tersebar di sepanjang rute, mulai menyadari sesuatu yang luar biasa. Kuda yang banyak orang percaya akan runtuh sebelum kilometer pertama terus maju. Tidak hanya itu, dia telah melewati 3 pesaing, tanpa kebisingan, tanpa terburu-buru, hanya dengan langkah mantap. Saat tiba di penyeberangan sungai pertama, bagian sempit dan licin di mana beberapa kuda enggan masuk, Ahmad menghentikan tulang sejenak, membungkuk arahnya, dan berbicara di telinganya, seperti yang telah dia lakukan berkali-kali selama latihan subuh. Tidak ada air yang menyeret kita, kan? Sungai ini seperti sisa kehidupan, keruh pada awalnya, tetapi lebih jelas saat kau menyeberanginya tanpa takut. Dan kemudian, tanpa memaksa, tanpa menarik tali kekang, dia membiarkan tulang memutuskan. Kuda itu maju, memasukkan satu kaki dulu, lalu yang lain. Lumpur menempel di kukunya, tetapi dia tidak berhenti. Dia menyeberangi sungai dengan hati-hati, tetapi tanpa ragu. Orang-orang bertepuk tangan dari tepi. Itu bukan tepuk tangan keras atau masif. Itu adalah bisikan yang tumbuh, seperti ombak yang baru mulai terbentuk. Di sisi lain, Ahmad mengelusnya. Kau berhasil, teman. Kita berhasil. Di tikungan berikutnya, sekelompok penonton mengenali Ahmad. Beberapa tertawa pelan, yang lain menatap dengan heran. Bukankah itu si pengemis? Tanya seorang perempuan. Ya, dan dia naik posisi, jawab yang lain. Sudah lewat posisi kelima. Ahmad tidak mendengar, atau mungkin ya, tetapi itu tidak lagi penting baginya. Dia tidak berlari untuk mereka. Dia berlari untuk janji yang telah dia buat dengan suara pelan dengan lilin menyala sebagai satu-satunya saksi. Janji untuk tidak lagi menyembunyikan kepala, untuk tidak hidup seolah-olah kisahnya sudah selesai. Bagian paling sulit adalah pendakian akhir, jalan sempit, penuh batu lepas dan tikungan tajam. Para penunggang yang masih aktif sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kuda-kuda mendengus kencang. Banyak yang kacau kehilangan konsentrasi. Ahmad sedikit menurunkan tubuh, berpegang pada surai tulang, dan berbisik, sedikit lagi, tua. Kau sudah kenal batu-batu ini. Kita sudah menginjak hal yang lebih buruk. Tulang mendengus dan naik selangkah demi selangkah dengan hati-hati, dengan irama yang sama yang telah mereka latih berkali-kali di tanjakan di belakang kandang. Dia tidak mempercepat, tidak terganggu, hanya maju dari atas. Saat melihat ke belakang, Ahmad menyadari bahwa hanya ada 3 pesaing di depan dan yang lain terlihat sangat kelelahan. Kuda mereka tersandung, terengah-engah. Satu bahkan harus dihentikan oleh hakim lintasan. Penunggangnya protes, tetapi tidak berguna. Kemudian, untuk pertama kalinya di seluruh balapan, Ahmad merasakan bahwa sesuatu berubah. Bukan di tubuhnya, di lingkungan, tawa telah berubah menjadi keheningan. Dan keheningan menjadi rasa hormat. Orang-orang tidak lagi mengejek, sekarang mengamati. Beberapa merekam dengan ponsel mereka, yang lain hanya mengikuti langkah tulang dengan mata terbuka seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak mereka tahu bagaimana menjelaskannya. Di kilometer terakhir, medan merata. Itu adalah bagian akhir di mana banyak yang mempercepat untuk mencapai garis finish. Ahmad, bagaimanapun, tidak mengubah iramanya. Dia mengenal kudanya dengan baik. Dia tahu bahwa memaksanya sekarang akan mengkhianati semua yang telah mereka bangun. Tiba dengan martabat lebih berharga daripada tiba pertama, bisiknya. Dan kau sudah menang, meskipun tidak ada yang mengatakannya padamu. Di kejauhan, garis finish tergambar di antara debu. Pita merah, 2 bendera, dan puluhan orang berkumpul untuk bertepuk tangan kepada yang pertama. Ahmad tidak melihat ke belakang, hanya ke depan. Dan tulang, patuh, setia, lengkap, terus berlari. Matahari bersinar di atas, membuat keringat kering kuda berkilau dan debu yang menempel di kulitnya. Tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan apa yang sedang dialami, karena momen itu, di luar kompetisi, adalah puncak dari sebuah kisah yang tidak ada yang tahu sepenuhnya. Kuda yang tidak berguna, gelandangan yang tak terlihat, 2 jiwa yang hancur yang tanpa kata-kata telah membangun kembali satu sama lain dan sekarang di bawah matahari dan debu hampir melintasi garis, bukan sebagai bayangan, tetapi sebagai mereka yang berani kembali. Pita merah yang menandai garis finish berkibar pelan dengan angin. Itu adalah garis tipis, hampir rapuh, yang membagi 2 dunia, dunia mereka yang mengamati dan mereka yang berani. Di depannya, pesaing terakhir masuk.
Beberapa penunggang, pucat karena usaha, menyapa publik dengan senyum tegang. Kuda-kuda yang terengah-engah gemetar di bawah beban balapan yang tidak mengampuni siapapun. Dan kemudian, seperti bisikan yang naik di antara teriakan, muncul Tulang, bukan dengan dorongan juara, atau dengan kecepatan sombong kuda pameran, tiba dengan martabat mereka yang telah berjalan di antara penghinaan dan tidak menyerah. Berdebu, dengan tulang rusuk tanda, dengan langkah lelah, tetapi dengan kepala tinggi. Di sampingnya, Ahmad, tali kekang longgar, tubuh tegak, wajah dikerut oleh keringat, debu, dan tahun, tetapi dengan mata bersinar seperti lentera menyala di subuh. Kerumunan, yang awalnya bergumam, sekarang diam. Tidak ada yang bertepuk tangan lagi. Tidak ada yang berani tertawa. Seolah-olah semua orang tahu, tanpa ada yang mengatakannya, bahwa mereka menyaksikan sesuatu yang berbeda. Seorang anak kecil adalah orang pertama yang memecah keheningan. Mereka datang, teriaknya sambil mengangkat gambar buatan tangannya. "Ayo Tulang!" Suara tajam menembus udara seperti percikan api dan kemudian tepuk tangan dimulai. Pertama malu-malu, lalu lebih keras. Itu bukan tepuk tangan kemenangan teknis. Itu tepuk tangan yang lahir dari tempat yang lebih dalam. Dari kemanusiaan. Tulang, meskipun terlihat kelelahan, mempertahankan irama. Kakinya bergerak mekanis, seolah-olah tidak lagi bergantung pada tubuh, tetapi pada hati. Ahmad tahu hewan itu tidak bisa lagi, tetapi dia juga tahu dia memberikan bagian terakhir untuk sesuatu yang lebih besar dari balapan. "Hampir, tua, hanya beberapa langkah lagi," bisiknya dengan suara terputus. Beberapa meter dari garis, sekelompok penunggang melepas topi. Yang lain menatap diam, dengan dahi berkerut, bukan karena penghinaan, tetapi karena sesuatu yang mirip dengan rasa malu. Mereka telah menghakimi tanpa mengetahui. Dan sekarang, di depan mereka, kuda yang dianggap tidak berguna maju selangkah demi selangkah menuju akhir yang tidak ada yang percaya mungkin. Rizal, dari platform dekat garis finish tidak mengatakan apa-apa. Dia memegang helmnya di tangan. Kudanya, spesimen berkilau, menatapnya gelisah, tetapi dia tidak mengalihkan pandangan dari Ahmad. Tidak ada kebencian di wajahnya. Ada sesuatu yang lebih sulit untuk ditanggung, ketidaknyamanan. Seperti orang yang menyadari bahwa lelucon yang dia ceritakan sekarang menyakitkan lebih dari membuat tertawa. Ketika Ahmad dan Tulang melintasi garis finish, tidak ada kembang api atau musik kemenangan. Hanya ledakan tepuk tangan tulus berdiri dari semua sudut alun-alun. Bukan untuk posisi, bukan untuk waktu, tetapi untuk pesan. Salah satu hakim mendekati Ahmad, menatapnya dengan hormat, menawarkan tangan. "Anda dan kuda Anda telah memberikan pelajaran hari ini." Ahmad tidak segera menjawab. Dia menatap Tulang, yang mendengus dengan kuat, dengan dada mengembang ke batas, tetapi tanpa runtuh. "Saya hanya mengikuti langkahnya," katanya akhirnya. "Dialah yang membawaku ke sini." Pita merah terus berkibar di belakang. Mereka. Debu masih melayang di udara, tetapi tidak ada yang sama lagi. Ahmad turun perlahan dan mengelus punggung kuda. Lalu, tanpa upacara, dia berlutut di depannya seolah-olah memberi penghormatan. "Terima kasih," bisiknya. "Terima kasih telah membawaku ke tempat yang tidak pernah bisa kucapai sendirian." Tulang menundukkan kepala, menutup mata, tidak perlu lagi. Beberapa jam kemudian, sementara trofi diserahkan dan foto diambil, Ahmad dan Tulang beristirahat di bawah naungan pohon, jauh dari kerumunan. Mereka tidak mengharapkan hadiah, juga tidak menginginkannya. Mereka telah memenangkan hal lain. Beberapa orang mendekati mereka sesekali. Seorang perempuan memberi mereka sebotol air. Seorang pemuda menawarkan roti dan apel. Tidak ada yang banyak bicara, tidak ada yang bertanya, hanya menawarkan. Dengan hormat, anak dari gambar itu muncul lagi. Kali ini dengan pita merah di tangan. Dia menyerahkannya kepada Ahmad. "Ini bukan yang asli," katanya, "tapi ini untuk kalian." Ahmad mengambil pita itu dengan tangan gemetar. "Ini yang paling benar yang pernah kuterima dalam hidupku," jawabnya dan mengikatnya di leher Tulang. Dari kejauhan, juri melihat adegan itu. Salah satu dari mereka, tersentuh, bergumam, kuda itu seharusnya memiliki tempat dalam sejarah balapan ini. Dan tidak ada yang membantahnya. Ketika matahari mulai turun dan bayangan memanjang, Ahmad berdiri. Tulang juga. Mereka tidak perlu tinggal lebih lama. Yang penting sudah terjadi. Dalam perjalanan ke kandang, desa tidak lagi melihat mereka seperti sebelumnya. Mereka bukan si tua dan kuda konyol. Mereka lebih dari itu.
sebuah kisah hidup, sebuah bukti. Dan sementara mereka maju, jantung keduanya terus berdetak dengan kuat, bukan karena usaha, bukan karena kemuliaan, tetapi karena mereka tahu mereka telah melintasi lebih dari garis finish. Mereka telah melintasi ambang yang mustahil, dan di sisi lain adalah kehidupan. Alun-alun mulai kosong. Keluarga-keluarga mengumpulkan selimut mereka. Anak-anak yang tertidur digendong. Pedagang terakhir mengemas keranjang kosong mereka. Keramaian hari itu perlahan menghilang, seperti ombak yang surut di pasir. Tetapi di antara semua yang datang dan pergi, Rizal Montiel tidak bergerak. Dia duduk sendirian di tepi platform di mana hadiah telah diserahkan. Punggungnya sedikit membungkuk, trofi tempat kedua di antara tangan, dan mata terpaku pada titik jauh, seolah-olah mencari memahami sesuatu yang luput darinya. Kudanya petir mengunyah tanpa semangat beberapa meter jauhnya. Sempurna dalam postur, kuat, berkilau, tetapi dilupakan sepenuhnya. Jutawan muda itu tidak merasakan kegembiraan. Dia telah menang, telah ditepuk tangan, difoto, diberi selamat, tetapi semua itu telah kehilangan kilau di depan gambar yang tidak bisa dia lepaskan dari kepala. Ahmad melintasi garis finish bersama tulang. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa itu begitu dalam menyentuhnya. Mungkin itu cara si tua turun tanpa arogansi dan berlutut di depan kuda, atau cara kerumunan, yang sebelumnya mengejeknya, sekarang bertepuk tangan berdiri. Mungkin apa yang benar-benar menyakitinya adalah tepuk tangan itu, tidak ditujukan pada kemenangan, tetapi pada kebenaran yang tidak dia kenal. Kebenaran usaha tanpa saksi, rasa sakit tanpa keluhan, cinta tanpa syarat. Seseorang duduk di sampingnya. Itu ayahnya, Tuan Armando Montiel, seorang yang berpakaian jas linen putih dan topi mahal. Tempat kedua, katanya tanpa melihatnya. Tidak buruk. Rizal tidak menjawab. Meskipun kami mengharapkan yang pertama, lanjut pria itu, terutama dengan semua uang yang kami investasikan pada hewan itu. Diam. Sang ayah menyadari tidak adanya balasan dan melirik anaknya. Kau baik-baik saja. Rizal menarik napas dalam, menekan trofi di antara jari, dan menundukkan pandangan. Apa ayah melihat apa yang terjadi? Tuan Armando mengerutkan kening. Kau maksud si tua itu? Yang dengan kuda sakit. Pemuda itu mengangguk perlahan. Dia tidak memenangkan apapun, tetapi dia satu-satunya yang benar-benar membuatku berpikir. Sang ayah melepaskan tawa singkat. Tolong, Rizal, jangan bilang kau terpengaruh oleh cerita sentimental pengemis. Itu anekdot yang bagus. Ya, tetapi kau memiliki darah pemenang. Kau tidak bisa membiarkan dirimu terkesan oleh sentimentalisme murahan. Tetapi Rizal tidak tersenyum. Ayah, aku memberinya kuda itu sebagai ejekan, untuk mempermalukannya. Dan dia, alih-alih membalas penghinaan, memberiku pelajaran. Pelajaran, ulang pria itu hampir marah. Apa yang bisa diajarkan orang gagal padamu? Rizal berdiri dengan wajah serius. Untuk tidak seperti ayah. Kalimat itu memotong udara seperti pisau. Tuan Armando menatapnya dengan terkejut, tetapi Rizal sudah berbalik. Sementara itu, beberapa blok dari alun-alun, Ahmad dan Tulang kembali ke kandang melalui jalan yang biasa, tetapi kali ini tidak sama. Tetangga tidak lagi bersembunyi di balik tirai, tidak menundukkan pandangan saat melihat mereka lewat. Beberapa menyapa dengan hormat, yang lain dengan kekaguman yang malu-malu. Bahkan anak-anak mengintip mencari kesempatan baru untuk melihat kuda yang telah mengalahkan penghinaan dengan langkah lambat dan jiwa teguh. Ketika mereka tiba di halaman, Ahmad membuka pagar dan membiarkan Tulang masuk sendirian. Kuda itu langsung ke sudut di mana dia selalu beristirahat, berbaring dengan hati-hati, dan menghela napas panjang. Jenis helaan napas yang hanya seseorang izinkan ketika dia tahu dia aman. Ahmad mengamatinya dalam diam. Lalu dia duduk di samping lilin yang menyala, mengeluarkan gambar anak itu dari sakunya, dan meratakan dengan kasih sayang. Ada tanah di tepinya dan lipatan baru di sudut, tetapi masih mengatakan hal yang sama. Kalian bisa. Dia meletakkannya kembali di rak di samping potongan kayu yang diukir dan tinggal di sana sebentar bernapas, merasakan, hidup, sampai dia mendengar langkah kaki. Itu bukan langkah cepat atau ribut. Itu lambat, mantap, dan berhenti di depan gerbang. Ahmad bangkit, berjalan ke pintu masuk, dan bertemu dengan sosok yang paling tidak dia harapkan, Rizal Montiel. Pemuda itu sendirian. Dia mengenakan kemeja kusut tanpa kilau dari jam sebelumnya. Di tangan sebuah paket dibungkus kertas kain. Dia memegangnya beberapa detik tanpa berbicara. Ahmad menatapnya dengan tenang.
Tidak ada penghakiman di matanya. Hanya waktu. Aku tidak datang untuk meminta maaf, kata Rizal akhirnya dengan suara patah. Karena aku tahu aku tidak punya hak. Aku hanya ingin memberimu ini. Dia mengulurkan paket itu. Ahmad mengambilnya dengan hati-hati dan membukanya. Di dalamnya ada sikat dengan bulu halus, selimut baru dari katun tebal, dan sebotol minyak khusus untuk kuku. Ini untuk tulang, tambah pemuda itu. Supaya kalian terus maju. Ahmad mengangguk. Terima kasih. Rizal menundukkan pandangan. Aku memberimu kuda itu untuk tertawa. Tetapi kau melakukan sesuatu yang tidak ku mengerti. Kau membuatnya berlari. Kau membuatnya percaya. Ahmad melangkah maju dan meletakkan tangan di bahunya. Kadang hadiah paling kejam akhirnya menjadi yang paling berharga, katanya tanpa dendam. Karena yang penting bukan apa yang diberikan kepada kita, tetapi apa yang kita lakukan dengannya. Rizal merasakan sesuatu di dadanya melonggar, mengangguk dengan mata berkaca-kaca, dan berbalik. Dia menjauh dalam diam, tanpa kata-kata lagi. Ahmad mengamatinya menghilang di antara bayangan gang. Lalu kembali ke tulang, yang sudah tidur tenang. Dia melewatkan selimut baru di punggungnya, mengelus lehernya dengan sikat baru, dan duduk di sampingnya seperti biasa. Itu tempatnya, itu rumahnya, dan akhirnya juga kedamaiannya. Pagi berikutnya tiba tanpa gembar-gembor, tanpa tepuk tangan, tanpa kamera, hanya angin hangat fajar yang menyelinap di antara papan kandang, bercampur dengan keheningan pemulihan kemenangan. Bukan kemenangan podium, bukan kemenangan yang terukur, yang lebih dalam, yang dirasakan ketika seseorang tahu di lubuk hati yang paling dalam bahwa dia melakukan yang benar. Ahmad bangun sebelum matahari, membuka mata dengan pikiran tenang, seolah-olah akhirnya dia telah bangun di tubuhnya sendiri, setelah bertahun-tahun menjadi tamu di hidupnya sendiri. Dia duduk di bangku kayu dan mengamati tulang tidur. Kuda itu beristirahat dengan dalam, kaki terentang, tubuh rileks. Dia tidak lagi hewan yang ketakutan dan hancur yang datang diseret oleh penghinaan. Dia adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih utuh, lebih bermartabat, lebih hidup. Ahmad berdiri dan menyiapkan air segar. Lalu, dengan gerakan lambat, dia mulai membersihkan kandang, bukan karena rutinitas, tetapi karena rasa hormat. Ruang itu, sebelumnya tempat perlindungan kehancuran, sekarang adalah tempat suci, tempat di mana seorang pria dan seekor kuda, yang dianggap tidak berguna, telah bernapas lagi. Jam kemudian, suara langkah mengganggu ketenangan. Itu anak dari gambar, yang sama yang telah menemani kisahnya sejak hari pertama, dengan tatapan murni orang yang tidak memerlukan logika untuk percaya pada apa yang dia rasakan. Boleh masuk? Tanyanya dari pintu dengan ransel tergantung di bahu. Tentu saja, jawab Ahmad. Tempat ini tidak lagi memiliki pintu tertutup. Anak itu mendekati tulang dengan penghormatan yang sama seolah-olah dia menyapa pahlawan. Kuda itu mengangkat kepala dan mengenalinya. Dia membiarkan dirinya dielus dengan percaya diri. Apa dia sudah istirahat? Tanya anak itu. Ya, kata Ahmad menatapnya dengan lembut. Lebih dari sepanjang hidupnya, kurasa. Anak kecil itu mengeluarkan sesuatu dari ransel, buku catatan baru dengan sampul keras dan pensil. Dia duduk di lantai, menyilangkan kaki, dan mulai menggambar. Aku akan membuat buku dengan kisah kalian, katanya dengan bangga. Supaya tidak ada yang lupa apa yang kalian lakukan. Ahmad merasakan benjolan di tenggorokan, bukan karena gambar, tetapi karena apa yang diwakilinya. Seseorang ingin mengingat, dan selama seseorang mengingat, tidak ada yang hilang sepenuhnya. Bagaimana Bapak ingin judulnya? Tanya anak itu tanpa mengalihkan pandangan dari kertas. Ahmad berpikir beberapa detik, lalu tersenyum. Kuda yang melintasi garis. Garis finish? Tanya anak itu. Ahmad menggeleng pelan. Tidak, garis lupa. Sore yang sama, tanpa pemberitahuan sebelumnya, direktur klub penunggang lokal muncul di halaman. Dia adalah pria berwajah kotak, jenggot terawat, dan tatapan yang menghitung. Dia membawa folder tebal dan amplop putih di tangan. Tuan Ahmad, katanya sambil mengulurkan tangan. Perkenalkan, Gustavo Farina, saya mewakili klub berkuda desa. Saya ingin berbicara dengan Anda. Ahmad mengeringkan tangannya dengan celana dan membalas jabatan tanpa berhenti mengamatinya dengan hati-hati. Saya dengarkan. Begini, kata pria itu dengan nada diplomatik. Balapan kemarin telah menyebabkan kesan tak terduga. Tidak hanya di publik, tetapi pada kami.
Tidak setiap hari kita melihat sesuatu seperti apa yang Anda lakukan dengan kuda Anda. Apa yang kami lakukan hanyalah tidak menyerah, jawab Ahmad. Justru karena itu, balas pria itu, kami datang untuk menawarkan Anda posisi sebagai pengurus di fasilitas kami. Anda akan memiliki gaji, ruang sendiri, dan jika Anda ingin, Anda bisa membantu dalam pelatihan penunggang baru. Ahmad mengerutkan kening, menatap Tulang, yang mengamatinya dari bayangan, seolah-olah merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang diputuskan. Dan dia? Tanyanya. Apa dia bisa ikut denganku? Tentu saja. Halaman akan tersedia untuk Anda. Kami tidak akan memisahkan dia dari Anda. Kami tahu apa artinya. Ada keheningan panjang. Ahmad menundukkan pandangan ke tanah, seolah mencari tanda di antara debu. Selama bertahun-tahun aku tidak punya apa-apa, katanya. Aku hidup di antara kardus mengumpulkan sisa. Tempat ini, halaman ini lebih dari ruang. Ini satu-satunya tempat di mana aku kembali menjadi seseorang. Pria itu mengangguk dengan hormat. Dan itulah sebabnya kami percaya Anda bisa menjadi seseorang yang penting bagi orang lain. Karena ada anak muda yang perlu melihat bahwa kegagalan bukan akhir. Ahmad menarik napas dalam. Boleh aku pikirkan malam ini? Tentu saja. Kami tidak terburu-buru. Gustavo memberinya folder dan amplop, menepuk bahunya, dan pergi tanpa menekan. Malam itu Ahmad tidak menyalakan lilin. Dia membiarkannya beristirahat seolah-olah dia tahu dia tidak lagi perlu menerangi apapun. Dia duduk di lantai di samping Tulang dan membuka folder. Kertas-kertas itu menawarkan kontrak yang jujur, tidak mewah, tetapi bermartabat, bersih. Dia melewatkan jari di tepi amplop tertutup, tidak membukanya. Dia tidak perlu tahu berapa banyak uang yang mereka tawarkan. Yang penting ada di tempat lain. Dia menatap Tulang, yang bernapas dalam damai. Lalu ke sudut di mana gambar anak itu masih tergantung, sekarang sedikit pudar oleh matahari. Dia mengamatinya seperti orang yang melihat mercusuar tua dari pantai. Kemudian dia mengerti. Mereka telah melintasi banyak garis, garis ejekan, garis kesepian, garis keputusasaan. Tetapi sekarang mereka melintasi yang paling penting dari semuanya, garis penemuan kembali. Dia bersandar di samping kuda dan meletakkan kepala di punggungnya. Dia merasakan kehangatan, napas, detak jantung, dan tahu bahwa akhirnya mereka telah tiba bukan ke tempat, tetapi ke diri mereka sendiri. Matahari terbit di belakang atap ketika Ahmad bangun dengan gumaman angin membelai terpal kandang. Dia tidak tidur nyenyak, tetapi dia juga tidak membutuhkannya. Malam itu, lebih dari istirahat, telah menjadi waktu kontemplasi, keheningan batin, dan saat membuka mata, dia tahu bahwa sesuatu akan ditutup, bukan dengan kesedihan, tetapi dengan ketenangan orang yang telah menempuh seluruh jalan. Tulang sudah berdiri, mengunyah dengan perlahan. Napasnya tenang. Seluruh tubuhnya tampak telah memulihkan ketenangan kuno, seolah-olah setelah semua yang dialami, dia telah menemukan dirinya sendiri lagi. Ahmad mengamatinya dalam diam, berterima kasih dengan tatapan atas kehadiran konstan hewan itu yang, tanpa kata-kata, telah mengembalikannya ke kehidupan. Di luar, kota mulai hiruk-pikuknya. Tawa anak-anak, langkah tergesa-gesa pekerja, derit sepeda berkarat. Dan di antara semua itu, sosok soliter mendekat dengan langkah tertahan, hampir ragu. Dia mengenakan kemeja putih dimasukkan setengah ke celana, tanpa jaket, tanpa pengawal. Dia membawa sesuatu di tangan, dibungkus dengan hati-hati. Ahmad menyadarinya segera. Rizal Montiel, pemuda yang sama yang beberapa minggu lalu telah menjadikannya pusat ejekan publik. Yang sama yang telah mereduksinya menjadi lelucon kejam, tetapi juga yang sama yang telah mengamatinya dalam diam saat melintasi garis finish dan yang, tanpa mengetahuinya, telah mulai berubah. Ahmad tidak bergerak, tetap berdiri di samping gerbang, dengan tangan terjalin di belakang, seolah-olah menunggu bukan permintaan maaf, tetapi kebenaran. Rizal berhenti beberapa meter, tidak yakin, menundukkan pandangan, menelan ludah, dan mengangkat mata dengan ekspresi berbeda. Tidak ada lagi kesombongan atau rasa malu, hanya ekspresi yang dilucuti, manusiawi. Aku tidak tahu apakah aku harus kembali, katanya sambil memegang paket. Tapi aku di sini. Ahmad mengangguk sedikit. Kami semua di sini, jawabnya. Rizal maju 2 langkah lagi, mengulurkan tangan, dan menawarkan paket. Ahmad mengambilnya dengan hati-hati, membukanya, dan menemukan foto berbingkai. Itu adalah gambar yang diambil di garis finish. Dia di atas Tulang dengan debu masih melayang di udara, matanya tertutup, kuda tegak,
latar belakang kabur oleh gerakan. Gambar yang kuat, benar. Mereka mengambilnya tepat saat kalian melintasi garis finish, jelas Rizal. Aku menemukannya di antara foto resmi. Aku tidak bisa berhenti menatapnya. Ini berbeda dari semua. Ahmad tidak berkata apa-apa, mengamati gambar itu seolah-olah dia melihat dirinya sendiri dari waktu lain, dari kehidupan lain. Lalu dia mengangkat pandangan. Kenapa kau datang? Rizal menarik napas dalam. Karena aku perlu memahami apa yang terjadi hari itu. Karena apa yang kulihat mengguncangku. Tidak hanya aku, banyak orang. Tetapi akulah yang paling perlu melihatnya. Melihat apa? Tanya Ahmad dengan lembut. Melihat bahwa tidak semua bisa dibeli, bahwa tidak semua dilatih dengan uang, bahwa ada hal-hal yang hanya lahir ketika seseorang berani percaya pada apa yang orang lain sebut mustahil. Ahmad menundukkan pandangan tersentuh, melewatkan jari di tepi bingkai, lalu meletakkannya di sudut di samping gambar anak itu dan potongan kayu yang diukir. Dan sekarang apa yang akan kau lakukan dengan apa yang kau lihat? Rizal membutuhkan beberapa detik untuk menjawab. Aku tidak tahu. Mungkin aku mulai dengan meminta maaf kepada seseorang yang aku tolak martabatnya. Kepada Anda. Aku tidak perlu kau meminta maaf. Nak, jawab Ahmad. Aku perlu kau tidak mengulangi apa yang kau lakukan, baik dengan kuda lain atau dengan manusia lain. Ada keheningan singkat yang syarat makna. Kemudian Ahmad membuka gerbang sepenuhnya. Masuk, tulang tidak menggigit. Rizal tersenyum dengan malu-malu dan masuk perlahan. Kuda itu mengamatinya beberapa detik, mencium kehadirannya, dan, untuk kejutan keduanya, maju ke arahnya tanpa takut. Pemuda itu mengulurkan tangan gemetar, menyentuh leher hewan itu dengan penghormatan yang tidak dia tunjukkan sebelumnya, seolah-olah dia tahu bahwa kontak itu bukan fisik, tetapi simbolis. Terima kasih, teman, bisiknya kepada kuda. Kau juga memberiku pelajaran. Ahmad mengamati mereka dari belakang, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia mengizinkan air mata, bukan karena sakit, karena lega. Kau tahu, katanya memecah keheningan. Kandang ini mulai sebagai tempat perlindungan untuk dua orang yang kalah, tetapi hari ini adalah titik awal. Rizal menatapnya dengan tulus. Apa aku bisa membantu dengan cara apapun? Ahmad mengangkat bahu. Kau bisa datang sesekali, membawa roti keras, membersihkan kuku, mendengarkan, mengajarkan orang lain apa yang kau pelajari tanpa menyadarinya. Apa kau pikir seseorang akan mendengarkanku? Mungkin ya, jawab Ahmad. Tetapi itu bukan yang paling penting. Yang penting adalah kau mengatakannya. Rizal mengangguk, berjalan ke pagar, membukanya, dan menatap cakrawala. Dan apa yang akan kau lakukan sekarang? Ahmad melihat sekelilingnya. Halaman, rak, kuda. Hidup dengan tenang, tanpa lari, tanpa bersembunyi. Tulang mendengus pelan, seolah-olah mengonfirmasi setiap kata. Rizal berbalik untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Pak Ahmad, karena tidak menutup pintu untukku. Terima kasih padamu karena berani mengetuknya. Ketika dia menjauh melalui jalan setapak, Ahmad tetap mengamati jejak langkahnya. Bukan seperti orang yang mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang, tetapi seperti orang yang percaya pada kepulangannya. Angin bertiup dengan lembut dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama tidak meninggalkan dingin, meninggalkan kedamaian. Berita itu datang tanpa gembar-gembor, seperti biasanya hal-hal yang benar datang. Sebuah keluarga lokal, pemilik peternakan kecil di pinggiran desa, telah mendengar tentang Ahmad dan Tulang, bukan melalui rumor, tetapi oleh kesaksian anak mereka sendiri, anak yang sama yang telah menggambarnya beberapa minggu lalu dengan tangan gemetar dan mata penuh iman. Ayah, orang itu berbeda. Kuda itu juga. Mereka tidak memenangkan balapan, tetapi mereka memenangkan sesuatu yang lebih. Dan begitulah bagaimana suatu hari setelah percakapan itu, sang ayah mengetuk pintu halaman tua. Ahmad sedang duduk di bawah bayangan mengasah garu tua ketika dia melihatnya datang. Pria itu datang dengan langkah mantap ditemani oleh istrinya dan si kecil. Mereka tidak membawa kertas, tidak membawa pidato, hanya proposal sederhana dari yang tidak mencari mengubah dunia, tetapi menawarkan tempat di mana seseorang bisa mulai lagi. Tuan Pena, kata pria itu dengan suara jelas. Nama saya Hector dan ini keluarga saya. Kami memiliki peternakan beberapa kilometer dari sini, beberapa kandang kuno yang membutuhkan perawatan dan sebuah kisah yang membutuhkan awal baru. Ahmad berdiri dengan perlahan. Tubuhnya masih menyimpan kelelahan dari balapan, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang lahir dari merasa. Akhirnya,
dipandang dengan hormat. Dan apa hubungannya dengan saya? Semuanya, jawab Hector tersenyum. Karena kami ingin Anda yang mengembalikan kehidupan ke tempat itu. Tidak hanya sebagai pengurus, sebagai guru. Sang istri, seorang perempuan berwajah hangat, ikut campur. Ada anak muda di desa yang perlu belajar lebih dari menunggang. Mereka perlu belajar kesabaran, kerendahan hati, dan cinta pada hewan. Anak saya mengatakan bahwa Anda bisa mengajarkan mereka itu. Ahmad menundukkan pandangan tersentuh. Dia tidak terbiasa dipilih, dibutuhkan, dilihat. Saya tidak punya gelar, Nyonya. Saya tidak punya apa-apa selain tangan saya dan kuda ini. Kalau begitu, Anda sudah memiliki semua yang penting, jawabnya tanpa ragu. Anak itu maju dengan buku catatannya. Jika Bapak terima, saya bisa menggambar halaman baru untuk Bapak. Ahmad melepaskan tawa tulus, yang pertama dalam waktu lama. Dia mengelus kepala si kecil dan mengangguk. Saya terima. Hari-hari kemudian, halaman lama dilepas dengan keheningan bermartabat. Ahmad dan Tulang berjalan bersama sekali lagi. Kali ini bukan menuju ejekan atau debu penghinaan, tetapi menuju tanah baru. Peternakan itu sederhana, tetapi menawan. Ada pohon-pohon tinggi, sumur bersih, dan kandang dengan struktur kokoh, meskipun agak terbengkalai, tetapi tidak masalah. Apa yang aus bisa diperbaiki. Apa yang rusak juga bisa sembuh. Ahmad mendedikasikan minggu-minggu pertama untuk membersihkan, memperbaiki, dan mengorganisir. Tulang memiliki ruangnya sendiri, luas, dengan bayangan dan tanah yang baik di bawah kakinya. Setiap hari lebih banyak anak muda bergabung, penasaran, hormat. Mereka tidak hanya datang untuk kuda, mereka datang untuknya, untuk kisahnya, untuk apa yang keheningannya ajarkan lebih baik dari 1000 kata. Dia berbicara sedikit kepada mereka, tetapi ketika dia melakukannya, semua orang mendengarkan. Kuda tidak dijinakkan dengan kekuatan, katanya. Dia dijinakkan dengan kehadiran, dengan ketekunan, dan dengan rasa hormat, sama seperti kehidupan. Anak-anak mengangguk, beberapa dengan air mata tertahan, yang lain dengan senyuman baru. Tulang, pada bagiannya, telah menjadi legenda hidup, bukan karena kecepatan, bukan karena trofi, tetapi karena apa yang dia wakili, kemungkinan untuk mulai lagi. Kadang-kadang, saat senja, mereka membiarkannya lepas untuk berjalan di lapangan dan selalu, tanpa gagal, dia kembali ke kandang seolah-olah dia tahu bahwa tempat itu akhirnya adalah rumahnya. Suatu sore, sementara matahari jatuh di belakang bukit, Ahmad menerima kunjungan tak terduga. Itu Rizal. Dia berpakaian sederhana, tanpa perhiasan, tanpa kilau. Di tangan dia membawa kotak kayu. Di dalamnya ada sepotong pita merah yang menandai garis finish balapan yang dibingkai dengan hati-hati. Kukira ini milikmu, katanya sambil mengulurkannya. Ahmad mengambilnya dan memegangnya di antara tangan selama beberapa detik. Terima kasih, Nak. Meskipun sebenarnya aku tidak lagi membutuhkan bukti dari apa yang kami alami. Mungkin tidak, jawab Rizal. Tetapi beberapa orang ya, dan aku ingin kisah itu tidak hilang. Dia tinggal sebentar lagi dalam diam, mengamati anak-anak menyikat kuda, tertawa, mendengarkan ajaran Ahmad. Saat berpamitan dia mengatakan sesuatu yang tetap melayang di udara seperti janji. Jika suatu saat kau izinkan, aku ingin membantu di sini. Pintu terbuka, jawab Ahmad. Hanya ada satu aturan di sini. Tidak ada yang datang di atas siapapun. Kita semua pelajar. Rizal tersenyum, mengangguk, dan pergi dengan wajah lebih tenang dari sebelumnya. Waktu berlalu, bukan sekaligus, bukan seperti angin topan. Berlalu seperti angin di antara pohon, lembut tetapi tegas. Kandang kembali memiliki kehidupan. Kuda-kuda dirawat dengan cinta. Anak-anak muda menemukan tujuan. Ahmad tidak lagi gelandangan yang tak terlihat. Dia adalah guru yang berbicara sedikit, tetapi mengajar dengan semua yang dia lakukan. Dan Tulang adalah jantung tempat itu. Suatu sore anak itu, yang dari gambar, yang dari pertama kalian bisa, menggantung di pintu masuk papan kayu buatan tangan dengan huruf tidak rata tetapi jelas. Kandang Tulang, di mana apa yang tampak hilang menemukan jalannya lagi. Ahmad melihatnya dari jauh, tanpa berkata sepatah kata. Dia hanya menutup mata, menarik napas dalam, dan tersenyum. Karena dia tahu, dengan kepastian mereka yang telah menyentuh dasar dan telah kembali, bahwa kalimat itu bukan hanya untuk mereka yang akan datang, itu juga untuknya, untuk kuda, dan untuk semua orang yang pernah percaya bahwa mereka tidak cukup.
Sekarang mereka adalah segalanya. Kadang-kadang kehidupan tidak memberi kita apa yang kita layak dapatkan, tetapi apa yang kita butuhkan untuk bangun. Ahmad tidak memenangkan balapan, dia memenangkan namanya kembali, dan tulang, kuda yang tidak berguna, menjadi simbol sesuatu yang tidak dapat dibeli atau diwariskan, keberanian untuk bangkit lagi ketika tidak ada yang percaya kau bisa melakukannya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentar dengan kata kelahiran kembali untuk mengetahui bahwa kau di sini sampai akhir. Jangan lupa beri jempol jika kau percaya bahwa semua orang layak mendapat kesempatan kedua. Bagikan video ini dengan seseorang yang sedang melalui masa sulit. Mungkin ini persis yang mereka butuhkan untuk tidak menyerah. Dan jika kau ingin terus mengenal kisah-kisah yang mengguncangmu dari dalam dan mengembalikan imanmu pada kemanusiaan, berlangganan saluran. Di sini setiap kisah berarti, setiap luka sembuh, dan setiap jiwa menemukan jalannya.